Pria itu mengeluarkan ilmu bela diri ciptaannya sendiri untuk pertama kalinya. Pemandangan itu bahkan membuat ayahnya, kepala keluarga, sangat terguncang. Alasannya sederhana. Teknik yang baru saja ia tunjukkan adalah ilmu pedang bayangan agung yang telah lama hilang. Dia berasal dari klan bela diri yang konon dibangkitkan oleh pedang dewa abadi yang legendaris. Sebuah keluarga yang sejak saat itu bangkit menjadi salah satu dari 7 klan besar di dunia persilatan. Namun di balik fasad gemilang itu, ada masalah tersembunyi lain, yaitu tubuh tempat ia bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, ia menderita penyakit mematikan selama bertahun-tahun. Setelah lahir kembali, tubuh ini membawa penyakit yang bahkan lebih ditakuti. Meridian yin ekstrem yang terputus. Kondisi seperti itu muncul di garis keturunan langsung sebuah keluarga bela diri besar, tak lain adalah sebuah bencana. Itulah sebabnya selama masa mudanya, ia secara sukarela meninggalkan rumah utama dan pindah ke sebuah perkebunan di pedesaan, hanya berharap untuk menjalani sisa hidupnya yang singkat dengan damai. Tetapi bahkan setelah mundur sejauh ini, sebagai anggota klan yang terbuang, ia akhirnya diperhatikan oleh mata-mata yang mengintai dalam bayang-bayang. Ketika ia akhirnya terpojok, Baek Egang menatap pedang yang tertancap di tanah, emosi bergejolak dalam dirinya. Meskipun terlahir kembali di keluarga bela diri ternama, ia tak pernah berlatih ilmu pedang dengan benar sementara kematian mengancam di hadapannya. Dia hanya bisa menggenggam pedang itu dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, para penyusup bertopeng menemukan ruang bawah tanah di bawah perkebunan dan mengejeknya secara terang-terangan. Seorang pewaris sah yang kini bersembunyi seperti tikus. Mendengar ini, Baek Egang perlahan menoleh, nadanya tenang namun tajam. Mempertanyakan bagaimana orang-orang hina seperti itu berani mengarahkan pedang mereka ke pewaris langsung keluarga Bai. Dia bahkan menawarkan mereka belas kasihan jika mereka mengungkapkan identitas dan memohon. Sambil diam-diam berdoa agar mereka tidak pernah melepas topeng mereka. Yang mengejutkan, kata-kata itu membuatnya dihormati meski di ambang kematian. Keberanian seperti itu memang pantas untuk garis keturunan Bai, sang pemimpin mengakui, menyesali ketidaksopanannya sebelumnya. Sambil berbicara, pria itu melepas topengnya dan memperkenalkan diri, Cibiao dari sindikat kerudung hitam. Baek Egang memaksa dirinya untuk tetap tenang dan bertanya apakah mereka datang untuk membungkamnya selamanya. Jawabannya datang tanpa ragu-ragu. Kepalanya akan dipersembahkan kepada tuan mereka. Namun karena menghormati statusnya, Cibiao memberinya kehormatan untuk menyerang lebih dulu. Baek Egang mengertakkan gigi, tahu betul bahwa dengan teknik dangkalnya, bahkan 100 gerakan bebas pun tidak akan cukup untuk menang. Pada saat itu juga, sesosok orang tua tiba-tiba muncul di samping Baek Egang. Orang tua itu segera menunjukkan kelemahan pada genggamannya. Jelas terkejut bahwa seorang keturunan keluarga Bai bisa selemah ini secara fisik. Pemandangan itu membuat pikiran Baek Egang tersentak. Apakah dia sudah mati dan masuk ke dunia bawah? Melihatnya bergumam sendiri, Cibiao dengan tidak sabar mendesaknya untuk bergerak. Itu hanya memperdalam kebingungan Baek Egang. Apakah lelaki tua ini hanya terlihat olehnya? Dan karena dipanggil sebagai keturunan, dia tidak bisa tidak curiga bahwa sosok itu adalah sisa dari leluhur Bai. Pada saat yang sama, kesabaran Cibiao habis. Keraguanmu itu menjengkelkan untuk dilihat. Dia membentak dengan dingin. Merasakan gelombang niat membunuh yang meledak dari lawannya, Baek Egang mengutuk dalam hati. Pria ini sudah menggunakan ki pedang dengan mudah. Meski begitu, jika dia tidak bisa bertukar setidaknya 2 jurus, dia akan mati dengan penyesalan. Sambil mengelus dagunya, lelaki tua itu berkomentar dengan ketidakpuasan yang jelas bahwa seorang keturunan keluarga Bai bisa menunjukkan genggaman pedang yang begitu kasar. Baek Egang menjawab tanpa daya bahwa ia dilahirkan dengan meridian yang terputus. Meridian yin ekstrem yang terputus. Mendengar ini, mata lelaki tua itu berkilat dengan cahaya keemasan. Kalau begitu, katanya, aku bisa mempercayakan pedang ini padamu. Pedang dewa abadi, Bai Shankan. Tanpa menunggu persetujuan, ia mengambil alih kendali penuh atas tubuh Baek Egang. Pada saat itu, Cibiao menyerbu ke depan, pedangnya berkelebat dengan kekuatan mematikan. Dengan dentang baja yang keras, Baek Egang menangkis pedang yang datang secara langsung, lalu segera membalas dengan serangan cepatnya sendiri. Suaranya menjadi sedingin es. Sekarang, akan kutunjukkan padamu apa artinya menggunakan ilmu pedang tak tertandingi keluarga Bai. Sesaat kemudian, tubuhnya bergerak sendiri, melakukan jurus demi jurus. Yang mengejutkannya, itu adalah satu set lengkap ilmu pedang bayangan. Sebuah jurus yang 3 gerakan terakhirnya bahkan belum pernah dikuasai oleh kepala keluarga. Ketika jurus ke-7 dilepaskan, Baek Egang akhirnya menjadi yakin.
Orang tua itu kemungkinan besar adalah patriark pertama keluarga Bai, pedang dewa abadi, Bai Shankan. Setelah para penyerang bertopeng dibereskan, tubuhnya mencapai batas absolutnya. Shankan berbicara dengan pasti, menyatakan bahwa takdir Baek Egang telah berakhir. Karena dia telah secara paksa menggunakan tubuh yang fondasinya telah lama rusak oleh kondisi yin ekstrem. Kecuali ada harta karun seperti ginseng salju 10.000 tahun, tidak ada ruang lagi untuk perubahan. Sebelum kata-kata itu selesai, Baek Egang perlahan menutup matanya. Adegan beralih ke apotek utama di perkebunan keluarga Bai. Baek Egang tidak terkejut mendapati dirinya masih hidup. Bagaimanapun, dia pernah menemukan harta karun obat setingkat ginseng salju 10.000 tahun, bahkan di kehidupan sebelumnya. Yang benar-benar membuatnya lengah adalah ketertarikan kepala keluarga pada pedang berkarat yang digunakan Bai. Bersamaan dengan perintah agar ia melapor ke halaman utama begitu ia sadar. Ketika Baek Egang tiba di aula utama keluarga Bai, ia disambut oleh pemandangan pedang dewa abadi, Bai Shankan, yang duduk dengan tenang di atas kepala keluarga. Sebenarnya ini bukanlah hal yang luar biasa, 250 tahun sebelumnya. Gelar pedang dewa abadi sudah bergema di seluruh dunia persilatan. Meskipun pengaruh keluarga Bai telah mandek karena jumlah anggotanya yang semakin menipis. Hanya setelah ahli tertinggi, Bai Lushan, mengambil posisi kepala keluarga, klan Bai merebut kembali tempatnya di antara 7 klan besar. Bahkan sekarang, hanya segelintir orang di dalam keluarga yang tahu bahwa patriark saat ini sebenarnya adalah ayah Baek Egang. Yang membuatnya bingung adalah permusuhan dalam tatapan yang diarahkan padanya. Dia segera berlutut dan meminta maaf, menjelaskan bahwa pemulihannya telah menunda kedatangannya. Ayahnya tidak menegur, malah bertanya apakah dia tahu siapa penyerang perkebunan itu sebenarnya. Baek Egang tidak berani ragu-ragu. Pada saat yang sama, ia bertanya-tanya apakah ini adalah ujian kemampuannya untuk menalar kebenaran. Dia menjawab dengan jelas bahwa para penyerang mengaku berasal dari sindikat kerudung hitam. Namun, menurut penilaiannya, mereka lebih mungkin terkait dengan faksi tangan rahasia di bawah aliansi sesat, sebuah kelompok yang membenci ekspansi klan bangsawan. Meski begitu, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Para penyerang itu, meskipun menyembunyikan teknik mereka, jauh melampaui kemampuan para tangan rahasia. Selain itu, jika pasukan sesat benar-benar bergerak, target mereka adalah pewaris muda keluarga Bai, bukan Baek Egang, yang tinggal di perkebunan terpencil dan tidak memiliki gelar seperti itu. Penalarannya jelas membuat ayahnya terharu, yang tidak menyangka putranya akan tumbuh sejauh ini selama dalam pengasingan. Namun, ayahnya dengan cepat mengubah nada bicaranya, menunjukkan bahwa Baek Egang belum mengidentifikasi dalang sebenarnya. Lebih buruk lagi, semua orang di perkebunan telah tewas, sebagai anggota langsung dari garis keturunan Bai. Tidakkah kau merasa malu? Suara Baek Egang menjadi berat. Bukan rasa bersalah, ia justru bersyukur karena masih hidup. Hanya dengan bertahan hidup ia bisa membalaskan dendam orang-orang tak berdosa yang telah tiada. Dengan itu, ayahnya memberi isyarat agar ia maju. Dan akhirnya menanyakan pertanyaan yang sebenarnya. Bagaimana tepatnya kau berhasil memukul mundur para pembunuh yang begitu tangguh? Dilihat dari luka yang ditinggalkan, tekniknya tidak salah lagi adalah ilmu pedang bayangan. Keringat dingin langsung membasahi punggung Baek Egang. Kecuali kesimpulan itu berarti mengakui bahwa seorang pria yang lahir tanpa energi dalam, dibebani oleh meridian yang terputus, telah menggunakan teknik pedang. Sebuah gagasan yang sangat tidak masuk akal. Jika Baek Egang mengungkapkan kebenarannya secara langsung, tidak ada yang akan percaya bahwa pedang dewa abadi Bai Shankan yang telah melenyapkan para pembunuh itu. Jadi dia memberikan penjelasan yang masuk akal, mengklaim bahwa dia telah tersandung ke dalam ruang aneh di ujung jalan rahasia di bawah gudang, tempat di mana tali terlarang tergantung. Saat dia melangkah masuk, rasa pusing menguasainya. Tubuhnya kemudian bergerak sepenuhnya di luar kendalinya. Ketika kesadarannya kembali, dia sudah berada di apotek keluarga utama. Pada saat itulah ayahnya tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, hanya untuk menemukan bahwa kondisi meridiannya yang terputus tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan energi dalamnya juga tidak meningkat sedikit pun. Jejak kekecewaan terlihat dari nada suara ayahnya saat dia menyuruh Baek Egang untuk kembali dan fokus pada pemulihan. Menambahkan bahwa dia akan membawa pedang berkarat itu bersamanya. Begitu mereka meninggalkan halaman utama, ketidaksenangan Bai Shankan menjadi jelas. Dia membentak bahwa pedang itu tak lain adalah Luxingya, pedang terhebat di bawah langit. Namun keturunannya sendiri berani menyebutnya rongsokan berkarat. Pedang itu, dia mengingatkannya, telah ditempa secara pribadi dari besi meteorit. Baek Egang terkejut sepengetahuannya. Luxingya telah lama dipajang hanya sebagai hiasan di aula para tetua.
Bai Shankan jelas tidak terlalu menyukai ayahnya. Mengatakan bahwa ketika dia sendiri menjadi kepala keluarga, dia tidak akan pernah menunjukkan sikap dingin seperti itu, apalagi meremehkan anaknya sendiri. Akan tetapi, Baek Egang tidak sependapat dengannya. Dari sudut pandangnya, ayahnya tidak benar-benar membencinya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang putra yang disebut-sebut terbuang yang tinggal di perkebunan terpencil menerima harta karun seperti ginseng salju 10.000 tahun dari tahun ke tahun? Bahkan cengkeraman yang tampaknya kasar di pergelangan tangannya tadi hanyalah cara untuk membersihkan titik akupunktur yang tersumbat dan meredakan rasa sakitnya. Di mata Baek Egang, ayahnya hanyalah seseorang yang tidak pandai mengekspresikan emosi. Dia segera tiba di tempat latihan giok merah di mana Bai Shankan mengetahui lebih banyak tentang keadaan keluarga Bai saat ini melalui ceritanya. Bai Shankan mencemooh apa yang didengarnya, menyebut patriark saat ini lemah, membiarkan Dewan Tetua mendikte keputusan, menyetujui penggantian putra sulung yang lemah dengan putra kedua sebagai ahli waris, dan bahkan mengizinkan Baek Egang meninggalkan rumah utama. Kritik itu membuat Baek Egang terdiam sejenak. Jika harus ada yang disalahkan, salahkan saja para leluhur keluarga Bai sendiri. Legenda mengklaim bahwa melatih seni abadi akan memberikan umur panjang. Dan sebagai hasilnya, generasi ayahnya telah menghasilkan jumlah tetua yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sangat melemahkan wewenangnya. Sampai-sampai nenek buyutnya pun masih menduduki kursi tetua tertinggi. Sekarang Baek Egang sudah siap secara mental. Bai Shankan menjelaskan bahwa meridian yin ekstrem yang terputus sebenarnya bukanlah jalan buntu. Faktanya, ada sebuah metode yang memungkinkan penggunaan ki sejati bahkan ketika meridian terhalang. Definisi konvensional dari meridian yang terputus mengacu pada penyumbatan bawaan titik-titik akupunktur yang mencegah sirkulasi ki. Sebuah kesimpulan yang diterima secara luas di dunia persilatan. Namun, semua makhluk hidup memiliki aliran energi vital, sehingga jika ki benar-benar tidak dapat bersirkulasi, Baek Egang seharusnya sudah meninggal di masa kanak-kanak. Jika ki diibaratkan sungai yang mengalir dan titik-titik akupunktur adalah tepiannya, maka arti sebenarnya dari meridian terputus adalah tepian-tepian itu secara alami terlalu sempit. Dengan kata lain, jika titik-titik akupunktur di dalam tubuhnya bisa diperluas, dia bisa memperpanjang hidupnya dan menggunakan teknik bela diri. Tentu saja ini masih hipotesis teoretis. Bahkan Bai Shankan, yang telah menjelajahi dunia persilatan selama puluhan tahun, hanya pernah melihat daging, tulang, dan pembuluh darah dengan matanya sendiri. Titik-titik akupunktur itu sendiri lebih mirip sesuatu yang tidak berwujud. Namun, ketika Bai Shankan merasuki Baek Egang, dia berhasil menggunakan kesadarannya sendiri sebagai media untuk menghubungkan kembali titik-titik akupunktur yang terputus di dalam tubuhnya. Jadi, satu-satunya jalan ke depan adalah menempa tekad Baek Egang. Dengan pikiran yang cukup kuat, mungkin saja untuk menyambungkan kembali titik-titik akupunktur itu. Karena alasan ini, Baek Egang sering melatih kitab yin ekstrem untuk mengatur kondisinya. Seni rahasia keluarga Bai, seni abadi, terdiri dari dua komponen, metode yang harmonis dan kitab yin ekstrem. Yang pertama adalah teknik internal tertinggi yang mampu mengumpulkan energi dalam dengan cepat, sementara yang terakhir mempertajam kejernihan pikiran. Biasanya, para murid Bai fokus pada metode yang harmonis selama tahun-tahun pembentukan mereka, baru beralih ke kitab yin ekstrem setelah menyelesaikan kultivasi tahap awal. Namun sekarang terungkap secara samar bahwa hasil ini tidak bisa dihindari. Kitab yin ekstrem tidak pernah menjadi metode kultivasi yang lengkap. Karena itu, sedikit yang pernah mencapai kemajuan melaluinya sampai Bai Shankan menyempurnakan teknik itu sendiri di tahun-tahun terakhirnya. Meskipun Bai Shankan belum bisa memperpanjang umur Baek Egang yang pendek, dia bisa mengajarinya metode kultivasi untuk menempa dan memperkuat tekadnya. Jantung Baek Egang berdebar kencang. Jika bahkan pedang Dewa Abadi percaya itu mungkin dia benar-benar bisa melatih seni bela diri dengan tubuh yang sekarat ini. Mengikuti mantra yang diucapkan oleh Bai Shankan, Baek Egang mulai berlatih kitab yin ekstrem yang lengkap. Baru saat itulah dia menyadari tujuan sebenarnya. Ini bukan tentang mengedarkan ki, tetapi tentang memproyeksikan tekad seseorang ke dalam realitas itu sendiri. Hanya dengan benar-benar menyentuh wujud roh Bai Shankan, seseorang dapat sepenuhnya memahami taonya. Berdasarkan bakat Baek Egang saat ini, Bai Shankan memperkirakan bahwa tidak akan lebih dari 3 tahun untuk mencapai level itu. Segera, Baek Egang mulai merenungkan prinsip-prinsip di balik mantra kitab suci itu. Itu tidak sulit untuk dipahami. Seseorang harus memasuki keadaan tanpa pamrih, melupakan setiap sensasi tubuh fisik. Seolah-olah tubuh membusuk dalam kesadaran, tulangnya larut bersamanya. Yang penting adalah menyalurkan setiap kesadaran dan pikiran pada saat itu ke dalam tinju, dan kemudian memukul.
Pukulan tunggal itulah yang memungkinkan Baek Egang untuk benar-benar melakukan kontak dengan roh Bai Shankan. Momen itu memicu pertanyaan di benak Bai Shankan. Biasanya, menyentuh yang tak tersentuh hanya menandai alam pertama dari kitab Yin Ekstrem. Namun, mustahil untuk mencapainya dalam waktu setengah hari kecuali seseorang pernah mengalami kehilangan tubuh fisik, yang berarti Baek Egang pernah bereinkarnasi sebelumnya. Karena terkejut, Baek Egang ragu-ragu. Bai Shankan mendesaknya secara langsung. Bagaimana kau tahu ini? Katakan padaku, apa kehidupanmu sebelumnya? Tanpa alasan lagi untuk menyembunyikan kebenaran, Baek Egang berbicara dengan jujur. Dia menjelaskan bahwa dia bukan dari dataran tengah, tetapi dari masa depan peradaban manusia yang jauh. Yang mengejutkannya, Bai Shankan menerima penjelasan itu dengan mudah. Bai Shankan tertawa kecil. Di matanya, Baek Egang yang lahir dengan meridian Yin Ekstrem terputus dan terlahir kembali dari kehidupan lain adalah kandidat yang sempurna dan mungkin satu-satunya yang akan mewarisi warisan sejatinya. Kata-kata itu membuat jantung Baek Egang berdebar kencang, baik di kehidupan masa lalunya maupun di kehidupan ini. Dunia tidak pernah adil padanya. Pertama, penyakit mematikan. Sekarang, meridian Yin Ekstrem. Namun di sini, berdirilah Bai Shankan, sosok tak tertandingi di dunia persilatan yang menyatakan bahwa hanya Baek Egang yang bisa menerima warisan utamanya, bahkan dengan tubuh di ambang kematian. 2,5 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu itu, perubahan Baek Egang tidak luput dari perhatian di dalam klan. Sejak kepulangannya dari perkebunan, dia tampak jauh lebih terkendali dan patuh dari sebelumnya. Tetap saja, latihannya tetap canggung dan sulit, tidak lebih dari gerakan kikuk yang tidak terkoordinasi. Bagi sebagian besar pengamat, hanya ada satu penjelasan untuk perubahan ini. Rasa takut pada adiknya yang semakin cakap dalam upaya terlambat untuk mencari muka dengan para tetua. Pada saat yang sama, Ling Ziping, seorang pengikut keluarga dan instruktur pribadi tuan muda kedua Bai Xiajun, mengamati dengan cermat perilaku Baek Egang. Ling sangat percaya bahwa posisi ahli waris seharusnya menjadi milik tuan muda kedua yang karakter, bakat, dan penampilannya semuanya lebih unggul. Sebaliknya, putra sulung itu membuatnya terkesan sombong dan manja, bahkan tidak memiliki sedikit pun sikap seorang patriark masa depan. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, ekspresi Ling Ziping tiba-tiba menjadi gelap. Dia baru saja menyaksikan Baek Egang menggunakan tungku di tempat latihan untuk memasak makanan. Tungku itu ada semata-mata untuk memanaskan air untuk memoles giok merah. Harta tak ternilai yang dibawa kembali oleh pedang Dewa Abadi setelah membunuh pemimpin sekte Khan. Ling Ziping segera bersiap untuk turun tangan, bertekad untuk menghentikan apa yang dilihatnya sebagai tindakan yang benar-benar bodoh. Pada saat itu, Baek Egang berbicara dengan tenang. Kau sebaiknya berhenti di situ. Kata-kata itu membuat Ling Ziping berhenti sejenak. Apakah dia terdeteksi? Pikiran itu terasa tidak masuk akal. Pasti, itu hanyalah tebakan yang beruntung. Namun di saat berikutnya, Baek Egang melanjutkan, aku tidak sedang menebak. Dan bagaimana bisa memasak makanan sendiri dianggap tidak pantas? Satu kalimat itu membuat Ling Ziping membeku karena terkejut. Legenda mengklaim bahwa mereka yang lahir dengan meridian Yin Ekstrem yang terputus, meskipun fisiknya lemah, memiliki indera yang jauh lebih tajam daripada orang biasa pada saat itu. Hawa dingin yang terpancar dari Baek Egang seolah menembus langsung batu giok merah itu. Di dalam hawa dingin itu, tersisa kehangatan yang tak salah lagi. Sesuatu yang begitu nyata, sehingga Ling Ziping bisa merasakannya bahkan dari jarak beberapa meter. Seolah-olah Baek Egang sedang menghakiminya, karena sengaja menyembunyikan kehadirannya. Namun di saat berikutnya, Baek Egang bertanya kepadanya dengan kebingungan yang tulus, mengapa dia ada di sana. Ling Ziping mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Pria muda itu jelas telah merasakannya, tetapi sekarang bertingkah seolah tidak sadar. Sebenarnya, kata-kata sebelumnya sama sekali tidak ditujukan kepada Ling Ziping karena Baek Egang telah melatih kitab Yin Ekstrem tanpa henti. Energi Yin yang berlebihan telah terakumulasi di dalam tubuhnya. Memasak makanan hanyalah cara untuk mengisi kembali energi yang kurang. Dengan kata lain, ucapannya ditujukan kepada Bai Shankan, bukan kepada Ling Ziping. Meski begitu, Baek Egang merasakan sedikit kegelisahan. Mengingat temperamen Ling Ziping yang kaku, ini seharusnya tidak berakhir semudah itu. Di tengah keterkejutannya, Ling Ziping tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf atas kesombongannya sebelumnya. Dia mengakui bahwa sebagai seorang pelayan keluarga, dia telah melanggar aturan klan. Baek Egang benar-benar terkejut. Ling Ziping yang terkenal sedang membungkuk padanya, seorang pria yang secara luas dianggap sebagai ahli waris yang terbuang. Bagaimanapun, Ling Ziping adalah tokoh terkenal di dunia persilatan. Terkenal sebagai pedang menyamping, sebuah gelar yang didapat karena bahkan para ahli tingkat pertama jarang mendeteksi gerakannya.
Bahkan setelah Ling Ziping pergi, Baek Egang masih tidak bisa mengerti mengapa pria itu membungkuk padanya. Tetap saja, itu tidak masalah. Selama tidak ada masalah yang mengikuti, itu sudah merupakan berkah tersendiri. Pemandangan beralih saat dia menyelesaikan istirahat rutinnya. Sepanjang hari, percakapan para pelayan tidak luput dari perhatian Bai Shankan. Malam itu, dia bertanya apakah hubungan Baek Egang dengan adiknya, Bai Xiajun, tegang. Setelah jeda singkat, Baek Egang menjawab dengan jujur. Ketika mereka masih muda, mereka dekat, tetapi kemudian dia sengaja menjauhkan diri. Dia telah menghancurkan semua yang disayangi saudaranya, dan lebih dari sekali mencubit wajahnya hingga bengkak dan merah. Pada saat Baek Egang memilih untuk meninggalkan rumah utama, Bai Xiajun bahkan tidak datang untuk mengantarnya pergi. Bai Shankan tidak mengatakan apa-apa lagi dalam pandangannya. Keharmonisan dalam sebuah klan diperlukan di permukaan, tetapi persaudaraan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia sendiri pernah memiliki saudara laki-laki dan salah satu dari mereka akhirnya mengirim pembunuh bayaran untuk mengambil nyawanya. Hasilnya sederhana, Bai Shankan menjadi kepala keluarga Bai, sementara saudaranya itu dan tiannya dihancurkan dan menjadi cacat dalam hal bela diri. Saat percakapan berlanjut, Baek Egang tiba di tempat latihan terdekat. Di sana, dia melihat Ling Ziping mengawasi latihan Bai Xiajun. Secara naluriah, Baek Egang berbalik untuk pergi. Tapi Bai Xiajun tiba-tiba bergegas maju merentangkan tangannya untuk menghalangi jalannya. Tatapan Bai Xiajun menjadi gelap. Sebagai anggota keluarga bangsawan, tidakkah kau tahu sopan santun untuk tidak menghalangi jalan orang lain? Tanpa ragu-ragu dia menyingkirkan Bai Xiajun. Detik berikutnya, Bai Xiajun mengulurkan tangan dan meraih lengan Baek Egang. Karena terburu-buru, kata itu keluar begitu saja, kakak. Satu suku kata itu membuat mereka berdua membeku. Bai Xiajun sedikit menoleh, suaranya pelan. Kau panggil aku apa barusan? Wajah Bai Xiajun memerah karena malu. Dia bermaksud mengatakan kakak laki-laki. Di dalam hatinya, Baek Egang selalu seperti itu. Ada masanya ketika seluruh klan sangat menyayangi Baek Egang. Meskipun dibebani penyakit mematikan sejak lahir, dia sangat perhatian dan hanya mendapatkan kehangatan dari orang-orang di sekitarnya. Dulu, dia sering memasak sup bakso pedas untuk Bai Xiajun agar tetap hangat. Hari-hari itu adalah kenangan terindah yang dimiliki Bai Xiajun. Hingga suatu hari, temperamen Baek Egang berubah tanpa peringatan. Dia mulai memperlakukan para pelayan dengan buruk dan sengaja memutuskan kontak dengan semua orang di keluarga, termasuk adiknya sendiri. Saat amarahnya yang keras memburuk, bahkan ayah mereka menjadi sangat kecewa dan para tetua mulai mempertimbangkan untuk mengganti ahli waris. Saat itu, Xiajun tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan drastis seperti itu. Namun baru-baru ini, Baek Egang tampaknya telah kembali ke dirinya yang dulu. Mendapatkan kembali harapan, mengambil inisiatif dalam kultivasi. Mungkin suatu hari nanti, mereka bisa menjadi saudara lagi seperti dulu. Hanya saja dalam sekejap kegembiraan, Xiajun salah bicara. Baek Egang bisa melihat kecanggungannya dengan jelas. Yang mengejutkannya adalah setelah bertahun-tahun, perasaan saudaranya terhadapnya jauh dari kebencian. Sambil membalikan badan, Baek Egang bertanya dengan tenang mengapa Bai Xiajun menghentikannya. Bai Xiajun ragu-ragu sebelum menjawab dengan lembut. Dia hanya ingin bertarung tanding dengan kakaknya seperti dulu. Baek Egang memasang ekspresi pasrah tak berdaya. Jika kau ingin bertarung tanding dengan seseorang yang bahkan tidak bisa menggunakan energi dalam karena kondisi terminal, katanya, sepertinya kau masih menyimpan dendam padaku. Bai Xiajun langsung bingung. Itu tidak pernah niatnya bahwa latihan hari ini melibatkan teknik berbasis tubuh. Tidak ada energi dalam yang akan digunakan selama pertarungan. Baek Egang tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia menambahkan dengan tenang bahwa apapun yang mereka lakukan secara alami akan memerlukan persetujuan Ling Ziping, orang yang bertanggung jawab membimbing latihan Bai Xiajun. Dia punya alasannya. Apakah energi dalam terlibat atau tidak, bertarung tanding dengan Bai Xiajun hampir pasti akan berakhir dengan kekalahannya. Ling Ziping seharusnya menolak. Lagi pula, bertarung tanding dengan orang sepertinya tidak akan membawa kemajuan bela diri. Yang mengejutkannya, Ling Ziping setuju tanpa ragu-ragu. Dari sudut pandang Ling, jika tuan muda tertua bersedia, pertarungan itu hanya akan menguntungkan Bai Xiajun. Lebih penting lagi, ini memberikan kesempatan sempurna untuk menentukan apakah Baek Egang telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Bai Shankan meyakinkannya untuk tidak khawatir. Teknik tubuh ringan itu relatif sederhana. Ini berfokus pada membuat tubuh lebih ringan dan lebih gesit. Selama beberapa bulan terakhir, Baek Egang telah belajar untuk mengintegrasikan kehendaknya ke dalam tubuhnya, sehingga dia bisa menanamkannya lebih lanjut dengan niat untuk menghapus kehadirannya. Memenangkan pertarungan itu mungkin dan jika dia menang, Bai Shankan berjanji akan mengungkapkan petunjuk untuk memperpanjang umurnya.
Dengan pemikiran itu, Baek Egang tidak membuang waktu mendesak Bai Shankan untuk memulai pertarungan. Pertarungan tubuh ringan pada dasarnya adalah permainan yang dikenal sebagai tangkap hantu. Itu adalah metode pelatihan yang dirancang secara pribadi oleh Bai Shankan bagi mereka yang baru mengenal seni bela diri. Kedua peserta ditutup matanya dengan lonceng diikat di pinggang mereka dan ditugaskan untuk mengumpulkan kantong kacang merah yang tersebar di sekitar lapangan sambil berusaha memukul lawan mereka. Sebelum pertandingan dimulai, Ling Ziping mengusulkan sedikit penyesuaian aturan. Lonceng tidak akan dipakai lagi dan untuk lebih mengurangi kebisingan. Kantung kacang merahnya akan terbuat dari kulit kelinci, bukan kain kasar. Totalnya akan ada 5 kantung. Memukul lawan akan mendapatkan 1 poin, dan yang pertama mencapai 3 poin akan menang. Namun, menyentuh lawan secara langsung dengan kantung akan menghasilkan kemenangan instan. Dengan perintah tajam dari Ling Ziping, latih tanding pun resmi dimulai. Mengandalkan teknik berbasis tubuhnya, Bai Xiajun dengan cepat menemukan salah satu kantung kacang merah. Dia melemparnya dengan tegas mengenai Baek Egang telak. Melihat ini, Ling Ziping akhirnya bisa santai. Seperti yang diduga, keterampilan bela diri Xiajun masih lebih unggul. Sementara itu, Baek Egang tetap berdiri di tempat, perlahan mengambil kuda-kuda teknik pengikat. Suara samar dari gesekan pakaiannya membuat Bai Xiajun gelisah, membuatnya sulit menentukan lokasi kantung yang tersisa. Sesaat kemudian, kantung lain mengenai tubuh Baek Egang. Namun begitu teknik pengikatnya bekerja sepenuhnya, setiap kantung berikutnya berhasil dihindari dengan presisi yang luar biasa. Pada titik tertentu, suara gesekan kain dan bahkan pukulannya lenyap sama sekali. Bahkan Ling Ziping tidak bisa lagi merasakan kehadirannya dengan jelas. Apalagi Bai Xiajun yang baru saja memulai latihan bela dirinya. Dalam sekejap mata, Baek Egang melesat maju dan menyambar sebuah kantung. Brak, kantung itu mendarat tepat di dahi Bai Xiajun. Menurut aturan, satu serangan itu memastikan kemenangan Baek Egang. Dia dengan santai menyentil dahi adiknya sekali lagi. Lalu berkata dengan tenang, "Karena aku menang, mulai sekarang kau akan mengikuti perintahku. Datanglah ke kamarku besok jika kau punya waktu." Keesokan harinya, Bai Xiajun tiba di kamar Baek Egang tepat waktu. Namun, yang tidak dia duga adalah kakaknya ingin dia secara resmi menemui ayah mereka untuk menggantikan pewaris muda keluarga Bai. Untuk menjadi pewaris resmi, 2 syarat harus dipenuhi. Pertama, penunjukan dari kepala keluarga. Kedua, persetujuan dari Dewan Tetua. Bai Xiajun saat ini hanya memenuhi syarat pertama, yang berarti dia belum menjadi pewaris sejati. Meskipun begitu, dia tidak langsung setuju. Jika dia benar-benar menggantikan Baek Egang sebagai pewaris, lalu apa yang akan terjadi pada kakaknya nanti? Sebagai tanggapan, Baek Egang dengan tenang mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari cara untuk mengobati tubuhnya sendiri. Kata-kata itu membuat Bai Xiajun sangat gembira. Dia bahkan bertanya-tanya apakah kakaknya sudah menemukan tabib dewa pilar surgawi yang legendaris. Baek Egang hanya melambaikan tangannya, mengatakan dia masih belum yakin kondisinya bisa disembuhkan sepenuhnya. Setelah adiknya pergi, pedang dewa abadi Bai Shankan menyarankan agar Baek Egang mengunjungi King Lin. Di seluruh dunia persilatan banyak yang disebut ahli tiada tanding, tetapi hanya segelintir yang benar-benar melampaui batas manusia dan mendapatkan gelar transenden. Di antara segelintir orang itu ada kepala biara Shaolin, guru sejati Wudong yang tak tertandingi, dan penguasa King Lin. King Lin sendiri adalah sekte Tao yang didirikan oleh penguasa itu, meskipun menyaingi 9 sekte besar dalam satu aliansi. Hanya murid yang kekuatannya telah diakui sepenuhnya yang diizinkan meninggalkan hutan dan menjelajahi dunia. Akibatnya, King Lin tetap tidak banyak dikenal, dan telah lama dianggap sebagai tempat yang sakral sekaligus misterius. Semasa hidupnya, Bai Shankan pernah tinggal di wilayah Jinling dan memenuhi permintaan untuk King Lin membuat sekte itu berutang budi padanya sejak saat itu. Selama Baek Egang bisa menunjukkan token yang diterima Bai Shankan saat itu, King Lin tidak akan menolak permintaannya. Token itu disegel di sebuah kuil leluhur di Xian. Namun Bai Shankan telah memasang jebakan di sekitar tempat persembunyiannya, jadi akan lebih baik jika Baek Egang membawa beberapa bawahan bersamanya. Jika dia bisa kembali ke keluarga Bai dalam 4 hari, waktunya akan sangat pas dengan jadwal kunjungan King Lin. Keesokan harinya, Baek Egang mengajak adiknya Bai Xiajun ke jalanan kota yang ramai. Karena baru saja kembali ke kediaman utama keluarga, Xiajun adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan saat ini.
Yang tidak mereka duga adalah bahwa pedang Dewa Abadi Bai Shankan telah menyembunyikan token itu di dalam sebuah kedai minuman. Bai Shankan dengan cepat menjelaskan bahwa tempat ini dulunya adalah kuil yang didedikasikan untuk dewa kekayaan jauh sebelum menjadi restoran. Tepat saat mereka hendak masuk, penjaga di pintu masuk menghalangi jalan mereka. Paviliun emas pertama tidak menyambut pengemis sepertimu, cibir salah satu dari mereka. Baek Egang mengangkat tangan menghentikan Bai Xiajun sebelum dia meledak. Lalu dia mengeluarkan sekantong perak dan melemparkannya tepat ke wajah penjaga itu. Dia hanya membuat satu permintaan, aku ingin kamar pribadi yang tenang. Sementara para staf sibuk menyiapkan hidangan, dia memimpin Bai Xiajun diam-diam ke halaman belakang. Benar saja, sebuah kuil yang terawat sempurna berdiri di sana. Setelah mendorong pintu kuil hingga terbuka, Baek Egang memerintahkan Bai Xiajun untuk menekan tumit belakang patung itu. Sesaat kemudian, lantai perlahan terbelah, menampakkan sebuah lorong tersembunyi di bawahnya. Saat mereka memasuki ruang bawah tanah, mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa orang lain baru saja berada di sini. Apakah pihak kedai sudah menemukan token itu? Jika demikian, maka mekanisme ini mungkin sudah tidak penting lagi. Adapun dokumen-dokumen yang menumpuk di salah satu sisi ruangan, isinya adalah daftar nama-nama individu yang cukup terkenal. Di bawah setiap nama terdapat tulisan harus dibunuh, sementara sisa teksnya ditulis sepenuhnya dalam simbol-simbol sandi yang tidak mungkin diuraikan. Namun Bai Shankan berkata, dia mengenali sandi itu. Itu adalah sandi inti yang digunakan oleh 5 sekte rendah. Setelah menguraikan sebagian, dia menyadari dokumen itu menjelaskan perebutan kekuasaan yang dipicu oleh kematian pemimpin cabang regional, dan tempat ini adalah wilayah salah satu faksi yang bersaing. Mengikuti instruksi Bai Shankan, Baek Egang bergerak tanpa ragu-ragu. Dia menghunus pisau kecil dan mendekati patung Pixiu. Sesaat kemudian, dia menusukkan pedangnya tepat ke mata patung itu. Suara gemuruh yang menggelegar bergema saat dinding di depannya bergetar dan perlahan terbelah ke kedua sisi. Semburan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, memaksa Baek Egang untuk menyipitkan matanya secara naluriah. Namun, Bai Xiajun tampak sangat bingung karena dari sudut pandangnya, ruangan itu tetap redup, tanpa cahaya sama sekali. Melihat ini, Bai Shankan tertawa kecil, mengatakan bahwa kebenarannya seharusnya sudah jelas sejak lama. Sejak Baek Egang mampu mengangkat pedang tersegel itu, mungkin takdirnya sebagai penerus pedang Dewa Abadi sudah ditentukan. Di hadapannya tergeletak sebuah kalung yang memancarkan kilau keemasan yang menyilaukan. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam kalung itu erat-erat. Detik berikutnya, Baek Egang mendapati dirinya berdiri di dalam ruang luas tak terbatas. Yang lebih mengejutkannya adalah Bai Shankan. Di sampingnya bukan lagi roh tembus pandang. Dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran tubuh fisik. Bai Shankan tampak sangat gembira, menyatakan bahwa keberuntungan Baek Egang luar biasa. Sebuah takdir yang hanya muncul sekali dalam seabad. Tidak hanya dia bisa mewarisi warisan bela diri dari seorang guru tiada tanding, dia juga tanpa sadar telah menyerap energi spiritual yang tersegel di dalam mata Pixiu. Baek Egang menunduk menatap kalung di tangannya. Cahayanya sudah memudar dan dia bertanya apakah itu benar-benar mata Pixiu. Bai Shankan mengakuinya tanpa ragu-ragu. Kalung itu dibuat dari mata Pixiu yang dilepas secara pribadi olehnya bersama seseorang dari King Lin. Baek Egang masih tidak yakin. Apa sebenarnya energi spiritual ini? Bai Shankan menjelaskan bahwa kekuatan batin dari dantian bawah berasal dari esensi sejati dantian tengah yang pada gilirannya berasal dari kekuatan dantian atas. Kekuatan tingkat tinggi itu dikenal sebagai energi spiritual. Dengan kalung itu, esensi sejati Baek Egang akan menerima pengisian ulang yang stabil, sebuah bantuan tak ternilai mengingat bahkan penggunaan singkat teknik meringankan tubuh sudah mendorongnya ke batas kemampuannya. 2,5 jam berlalu dalam keheningan. Bai Xiajun perlahan sadar kembali saat mendengar Baek Egang memanggil namanya. Pada saat yang sama, serangkaian langkah kaki yang mendekat bergema dari luar. Bai Shankan diam-diam memperingatkan Baek Egang untuk menghunus pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Segera, 3 hingga 5 sosok muncul di hadapan mereka. Baek Egang berbicara lebih dulu, menanyakan apakah mereka anggota dari 5 sekte rendah. Dia menyatakan bahwa dia tidak tahu ini adalah wilayah mereka, dan jika mereka diizinkan pergi, akan ada kompensasi yang besar di masa depan. Bai Shankan tampak cemas, mengkritik Baek Egang karena terlalu berhati-hati. Ya, seorang keturunan langsung dari keluarga Bai. Dia seharusnya tidak merendahkan dirinya di hadapan orang-orang seperti itu. Baek Egang hanya menyuruhnya untuk tetap tenang, percaya bahwa menjalin hubungan dengan 5 sekte rendah belum tentu pilihan yang buruk.
Para penyusup tidak tertarik untuk bernegosiasi. Mereka dengan dingin menyatakan bahwa karena rahasianya sudah terbongkar, tak satu pun dari mereka akan pergi hidup-hidup. Begitu kata-kata itu terucap, Bai Xiajun maju tanpa ragu-ragu. Baek Egang mengikuti, menyabetkan pedangnya ke tubuh musuh, namun gagal menimbulkan kerusakan serius. Kurangnya kekuatan murni masih terlihat jelas. Pedang itu menembus daging, tetapi tidak bisa ditarik kembali dengan segera. Baek Egang dengan cepat menenangkan napasnya dan memusatkan pikirannya. Detik berikutnya, dia menusukkan dua jari langsung ke mata lawan, memanfaatkan kelemahan dan kekuatannya. Dia mengaktifkan momentum rotasi dari teknik meringankan tubuh. Meminjam kekuatan itu, dia dengan mudah memenggal kepala lawan dengan bersih. Bai Shankan menyatakan persetujuannya, mengatakan bahwa ini pantas untuk seorang keturunan langsung sejati dari keluarga Bai. Namun, dia memperingatkan Baek Egang agar tidak menjadi sombong. Baek Egang menyeka darah dari sudut mulutnya menandakan bahwa dia mengerti. Dia kemudian mengamati sekeliling mencari Bai Xiajun. Di sisi lain, pertarungan sudah berakhir. Pada saat itu, Baek Egang yakin akan satu hal. Ini bukanlah pertempuran nyata pertama Bai Xiajun, bahkan ini sudah ketiga kalinya dia secara pribadi membunuh lawan. Kesadaran itu membuat Baek Egang tertegun. Ini juga ketiga kalinya dia mengambil nyawa. Yang pertama terjadi di kehidupannya yang sebelumnya, ketika seorang pria gila melakukan penikaman acak di halte bus untuk melindungi ibunya yang berdiri di sampingnya. Baek Egang secara naluriah melemparkan tubuhnya ke depan dan menjatuhkan penyerang itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan tertabrak dan terbunuh oleh bus yang melaju beberapa saat kemudian. Meskipun penyelidikan memutuskan itu adalah pembelaan diri, Baek Egang masih muntah tak terkendali selama beberapa hari sesudahnya. Yang kedua terjadi ketika dia dirasuki oleh pedang dewa abadi, Bai Shankan. Karena setiap tindakan dilakukan di bawah kerasukan, dampak emosional saat itu sangat minim. Baru sekarang dia benar-benar memahami kekejaman dunia persilatan. Jika seseorang menginginkan nyawanya, mereka harus siap kehilangan nyawa mereka sendiri. Pada saat itu, seorang pendekar dengan mata tertutup melangkah maju dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah mengeksekusi para pengkhianat dan menyatakan bahwa cabang Xian pasti akan membalas budi ini di masa depan. Baek Egang pada awalnya tetap waspada, tetapi sedikit rileks setelah mengetahui nama pria itu adalah Zheng Zhou. Dia telah melihat nama itu di antara dokumen sebelumnya, yang berarti Zheng Zhou kemungkinan adalah ajudan terpercaya Jin Hua, pemimpin cabang Xian. Baek Egang kemudian bertanya apakah orang-orang yang baru saja mereka bunuh benar-benar pengkhianat dari 5 sekte rendah. Zheng Zhou menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah kematian pemimpin cabang sebelumnya, orang-orang itu telah memulai pemberontakan terbuka. Dia menambahkan bahwa dia akan melaporkan semuanya dengan jujur kepada pemimpin cabang berikutnya sebagai balasan atas bantuan tersebut. Meski begitu, Zheng Zhou dengan sengaja menahan diri untuk tidak mengungkapkan identitas penerus itu. Baek Egang merasa sikap menahan diri dan kesetiaan itu patut dihormati. Menjalin hubungan dengan cabang Xian dari 5 sekte rendah akan sangat bermanfaat, terutama mengingat keahlian mereka dalam mengumpulkan informasi. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Baek Egang menguji Zheng Zhou dengan memintanya untuk menebak identitasnya. Setelah jeda singkat, Zheng Zhou menyimpulkan bahwa Baek Egang terdengar seperti seorang pria muda, sopan dan tenang dalam berbicara. Kemungkinan besar seseorang yang lahir di keluarga terpandang. Jika seseorang harus menyebutkan keluarga yang mampu menghasilkan bakat seusianya, jawabannya tidak sulit ditebak. Tuan muda dari keluarga Bai, salah satu dari 7 keluarga besar. Tidak seperti kakak laki-lakinya yang pemalas, tuan muda itu adalah Bai Xiajun, yang dipuji di seluruh dunia persilatan sebagai jenius tiada tara. Penalarannya sendiri sempurna, namun cara Baek Egang digambarkan membuatnya sangat tidak senang. Dia kemudian menyerahkan kantong perak itu kepada Zheng Zhou, menugaskannya untuk menyelidiki latar belakang para tamu yang dijadwalkan mengunjungi keluarga Bai. Sementara itu, di kediaman utama keluarga Bai, ayah Baek Egang sudah mengetahui bahwa putra sulungnya telah membawa Bai Xiajun keluar ke sebuah kedai. Berita itu membuatnya marah besar. Baek Egang baru saja kembali ke rumah dan sudah membawa saudaranya ke dalam masalah. Bertekad untuk memberinya pelajaran, dia memutuskan bahwa Baek Egang tidak akan lolos dari hukuman hari itu. Setelah kembali ke kediaman utama, Baek Egang langsung disambut dengan hukuman fisik. Sebagai keturunan langsung keluarga Bai, berani membawa tuan muda keluar dari kediaman tanpa izin adalah pelanggaran serius terhadap hukum keluarga. Ayahnya kemudian mengingatkannya bahwa dalam waktu 5 tahun, dunia persilatan akan menjadi tuan rumah majelis 7 bintang yang baru. Di seluruh dunia persilatan, hanya majelis 7 bintang dari 7 keluarga besar yang dapat menyaingi pertemuan naga dan phoenix dari 9 sekte dan 1 aliansi.
Di masa lalu, Majelis Tujuh Bintang tidak lebih dari sekadar pertukaran jurus persahabatan. Tapi sekarang, kebangkitannya telah mengubahnya menjadi acara akbar bagi para talenta baru yang luar biasa untuk membentuk aliansi dan membangun reputasi mereka. Untuk alasan itu, Bai Xiajun telah dipilih untuk menghadiri majelis tersebut. Baek Egang sangat memahami alasan ayahnya. Mengingat kondisinya, bahkan jika dia hadir, hidupnya pada akhirnya akan direnggut oleh meridian pemutus yin rembulan. Sebelum acara, perwakilan dari keluarga Murong, keluarga Peng dari Abai, dan sekte lainnya akan datang mengunjungi keluarga Bai, jelas berharap untuk menjalin hubungan awal dengan Bai Xiajun. Meski begitu, Baek Egang, setidaknya secara nama, adalah tuan muda tertua dari keluarga Bai. Oleh karena itu, ayahnya bersikeras agar dia juga berkenalan dengan para tokoh yang sedang naik daun ini jika memungkinkan. Baek Egang mencoba menolak, menyatakan terus terang bahwa dia tidak tertarik pada pertemuan semacam itu. Namun, ayahnya mengubah masalah itu menjadi bagian dari hukuman hari itu, menggunakannya sebagai cara untuk memperbaiki kemalasan dan kurangnya disiplin Baek Egang yang sudah lama. Dengan itu, ayahnya berbalik dan membanting pintu hingga tertutup, tetapi pada saat yang sama, Bai Shankan menyatakan persetujuannya. Ini memberi Baek Egang alasan yang sah untuk mencari para murid yang dikirim oleh fraksi yang berkunjung. Menilai dari kata-kata ayahnya sebelumnya, Baek Egang curiga bahwa ini dimaksudkan untuk mendorongnya membentuk lebih banyak koneksi. Namun, satu keraguan masih ada. Jika orang lain melihat tubuhnya yang lemah, bukankah itu hanya akan membawa aib lebih lanjut bagi keluarga Bai? Saat itu, kepala pelayan perlahan mendorong pintu hingga terbuka. Dia datang untuk mengantarkan salep untuk luka Baek Egang. Saat Baek Egang membuka wadah itu, dia membeku di tempat. Aroma lembutnya tidak salah lagi. Itu adalah salep alkimia rahasia keluarga Bai bagi seorang kepala pelayan untuk membawakan sesuatu yang begitu berharga. Ini pasti perbuatan ayahnya. Keesokan harinya, di bawah bimbingan Bai Shankan, Baek Egang melanjutkan kultivasi manual rembulan. Seiring tekniknya menjadi lebih menuntut, tubuhnya secara bertahap mencapai batasnya di bawah latihan yang intens. Melihat ini, Bai Shankan memutuskan untuk mengajarinya metode kultivasi yang berbeda. Karena kekuatan fisiknya benar-benar habis, ini adalah saat yang tepat untuk belajar cara mengisi kembali esensi sejati dengan energi spiritual. Menurut Bai Shankan, tubuh manusia berfungsi seperti 3 air mancur yang saling berhubungan. Energi spiritual dari dantian atas dapat menyehatkan esensi sejati dantian tengah yang kemudian perlahan-lahan akan memadat menjadi kekuatan dalam di dantian bawah. Dalam keadaan normal, bahkan memiliki mata piksiu suci tidak akan cukup untuk meningkatkan esensi sejati untuk mencapai tingkat itu. Seseorang akan membutuhkan sesuatu setingkat mutiara pengabul keinginan naga. Namun, Baek Egang sudah bisa merasakan wujud spiritual Bai Shankan dan bahkan melihat cahaya keemasan dari energi spiritual itu sendiri. Ini berarti dia telah membangkitkan jejak penglihatan spiritual, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh kultivator elit. Bakat bawaan yang langka dan alasan sebenarnya di balik kemajuannya yang pesat. 3 jam berlalu dalam keheningan. Baek Egang tidak hanya berhasil mengisi kembali esensi sejatinya dengan energi spiritual, tetapi juga mengeluarkan kotoran yang telah lama bersarang di dalam tubuhnya. Pada kondisinya saat ini, dia sudah bisa menggunakan seluk-beluk pemurnian tubuh emas dengan presisi. Namun baginya, ini masih jauh dari cukup. Teknik gerakannya mulai terbentuk, tetapi kekuatan murninya tertinggal. Dia perlu menempa tinjunya hingga sekeras perunggu dan baja, mampu menghancurkan tulang hidung lawan dengan satu pukulan. Ini adalah seni penempaan besi, jurus sejati kedua dari manual rembulan. Tetap saja, latihan hari ini telah mencapai batasnya. Penyempurnaan lebih lanjut harus menunggu sampai besok, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih mendesak yang menuntut perhatiannya. Sementara itu, di pavilion emas pertama, Morong Zuo dan Morong Zhen, pewaris langsung keluarga Morong, telah muncul dan mereka lebih dari sekadar keturunan bangsawan. Keduanya adalah anggota perkumpulan 7 bintang saat ini dan kandidat untuk yang berikutnya. Di sisi lain ada Chun Lian, murid tingkat kedua dari King Lin dan Peng Wer, yang juga seorang kandidat untuk perkumpulan 7 bintang yang akan datang. Tujuan kunjungan mereka jelas, untuk bertemu secara resmi dengan Bai Xiajun, calon perwakilan keluarga Bai untuk perkumpulan 7 bintang berikutnya. Selama perjamuan, Morong Zuo bertanya dengan kebanggaan yang nyaris tak terselubung. Kakak Morong Zuo, kekuatanmu melampaui Bai Ingri. Perwakilan 7 bintang dari keluarga Bai saat ini 100 kali lipat. Tentunya, itu berarti levelmu juga di atas Bai Xiajun, bukan?
Saat pesta hampir berakhir, Chunlian meminta izin dan melangkah keluar dari ruang pribadi. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan tanpa henti, dia percaya bahwa setelah 4 tahun yang panjang, dia akhirnya akan kembali ke sektenya. Namun belum lama ini, sebuah surat rahasia dari Tuan Besar memerintahkannya untuk mampir ke keluarga Bai di kota Xi'an. Mengatakan bahwa sebuah bintang merah telah terbit di langit utara dan bahwa gelombang baru sedang bergejolak dalam garis keturunan Bai. Satu-satunya cara yang dia miliki untuk memverifikasi kebenaran ramalan itu adalah gelang di pergelangan tangannya. Salah satu artefak berharga ramalan spiritual yang dikatakan bergetar dengan sendirinya saat dihadapkan pada pertanda ilahi. Pada saat itu, Peng Wer juga melangkah keluar dari ruang pribadi. Kata-kata Murong bersaudara menjadi tak tertahankan, terutama Morong Zhen yang tatapannya nyaris membuatnya ngiler. Meskipun jauh lebih lemah darinya, dia masih bersikap seolah-olah tak terkalahkan. Ironisnya, tipe yang benar-benar disukainya adalah seseorang yang cukup lemah untuk membuatnya ingin melindungi mereka. Setelah berpisah dengan Peng Wer, Chunlian pergi keluar kedai sendirian. Ini adalah pertama kalinya dia di kota Xi'an, tidak terbiasa dengan jalanan, tidak yakin kemana harus pergi untuk bersantai. Saat itu, dia melihat seorang pria di depan menyapanya dengan santai. Saat dia ragu-ragu, Baek Egang melewati pria itu dan melintas di depannya dengan tergesa-gesa. Momen itu membuatnya membeku di tempat. Seandainya dia tidak lewat begitu dekat, dia tidak akan pernah merasakan kehadirannya sama sekali. Pada saat yang sama, gelang di pergelangan tangannya mulai bergetar hebat. Reaksi itu memperjelas satu hal baginya. Baek Egang sama sekali bukan orang biasa, dia harus mengikutinya. Mungkin dia ada hubungannya dengan masalah yang disebutkan dalam surat tersegel Tuan Besar. Baek Egang menundukkan pandangannya ke laporan intelijen di tangannya. Menjalin hubungan dengan 5 sekte rendahan terbukti bermanfaat. Kurang dari 2,5 hari dan informasinya sudah dikirimkan. Dan jika isi laporan itu benar-benar dapat diandalkan, maka dia berniat menugaskan mereka lebih lanjut untuk mengungkap identitas para pembunuh yang menyerang kediaman beserta kekuatan bayangan yang mendukung mereka. Setelah itu, Baek Egang pergi ke kuburan untuk memberikan penghormatan kepada seorang teman yang telah meninggal, Xiao Hua. Dia telah melayani di sisinya sejak kecil, seorang pelayan pribadi yang tumbuh bersamanya. Selama serangan di kediaman, dia memilih untuk mengorbankan dirinya tanpa ragu-ragu, memberikan Baek Egang waktu yang dia butuhkan untuk melarikan diri. Namun tidak seperti Bai Shankan, Xiao Hua tidak bisa tetap tinggal sebagai entitas spiritual. Itu karena Bai Shankan telah mencapai alam absolut semasa hidupnya. Ketika dantian atasnya terbuka dan mata spiritualnya terbangun, dia telah memahami seni ilahi yang menjembatani dunia fana dan alam baka. Jadi, bahkan setelah kehilangan tubuh fisiknya, sisa kesadarannya masih bisa bersemayam di antara yang hidup, sedangkan untuk Baek Egang, terlahir kembali dan terlahir dengan meridian yin ekstrem terputus, kapasitas spiritual bawaannya secara keseluruhan sudah di atas rata-rata. Meski begitu, itu masih jauh dari sebanding dengan Bai Shankan. Begitu seorang pejuang melangkah ke alam absolut, cara mereka memandang dunia akan berubah secara mendasar. Setelah masa pemulihan yang dipandu oleh kitab suci Taiyin, tubuh Baek Egang sekarang nyaris tidak mampu menahan sebagian kekuatan spiritual Bai Shankan. Bai Shankan perlahan meletakkan tangannya di atas kepala Baek Egang. Dengan melakukan itu, dia menghubungkan gerbang air mancur di dalam tubuh Baek Egang yang memungkinkan berbagi sebagian energi spiritual. Sesaat kemudian, mata Baek Egang terbuka. Baginya, dunia di depan matanya tampak hidup kembali seolah-olah setiap keberadaan telah diresapi dengan vitalitas baru. Jadi beginilah dunia terlihat bagi mereka yang telah mencapai alam absolut. Tersembunyi di balik bayang-bayang, Chunlian berdiri membeku. Melalui sentuhan singkat persepsi alam absolut itu, Baek Egang telah menemukan kehadirannya. Tidak lama sebelum ini, Chunlian telah mengikutinya ke kuburan terpencil ini. Dia langsung berbalik badan. Menyaksikan seseorang meratapi orang mati bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan oleh seorang seniman bela diri sejati. Tepat saat dia memutuskan untuk pergi, gelang di pergelangan tangannya mulai bergetar hebat sekali lagi. Ketika dia melihat kembali ke arah Baek Egang, dia merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Sensasinya sangat mirip dengan Tuan Besar itu sendiri. Sebuah eksistensi di luar batas biasa. Baek Egang berjalan lurus ke arahnya dan menuntut untuk tahu siapa dia dan mengapa dia bersembunyi di sana untuk memata-matainya saat dia memberikan penghormatan. Bahkan jika dia membawa pedang dan tampak seperti seorang seniman bela diri, perilaku seperti itu sudah keterlaluan. Dihadapkan dengan amarahnya yang tak terselubung, Chunlian hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf. Beberapa saat kemudian, dia berbalik dan bergegas pergi dari kuburan. Wujud spiritual Bai Shankan bergidik. Setelah mengenali teknik gerakan yang digunakan Chunlian saat pergi, itu jelas berasal dari King Lin.
Kesadaran itu membuat Baek Egang terdiam. Jika itu masalahnya, maka dia mungkin salah satu talenta yang sedang naik daun yang dijadwalkan mengunjungi keluarga keesokan harinya. Keesokan paginya, Baek Egang menyambut para pengunjung secara langsung, berdiri sebagai putra tertua dari keluarga Bai. Chun Lian tampak terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang ditemuinya di kuburan sebenarnya adalah anggota langsung keluarga Bai. Semuanya selaras dengan apa yang dijelaskan Tuan Besar dalam suratnya. Tak lama kemudian, rombongan tiba di tempat latihan Gagak Merah. Bagi para seniman bela diri, tidak ada tempat yang lebih baik untuk mengukur satu sama lain selain tempat latihan. Morongzuo memiringkan kepalanya dan bertanya pada Baek Egang apakah tempat ini, yang dikatakan hanya bisa diakses oleh anggota langsung garis keturunan Bai, biasanya hanya digunakan oleh adiknya, Bai Xiajun. Baek Egang ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan tenang bahwa bukan itu masalahnya, karena dia sendiri juga telah berlatih di sini baru-baru ini. Morongzuo mendengus dingin, mengatakan bahwa itu masuk akal. Mereka yang bertubuh lebih lemah harus lebih fokus untuk menghemat kekuatan mereka. Mendengar itu, mata Peng Wer berbinar. Bagaimana mungkin putra tertua dari keluarga Bai bisa lemah? Morongzen segera menimpali dengan santai, menyatakan bahwa Baek Egang lahir dengan meridian yin ekstrem terputus, dan karena itu tidak mampu mengolah seni bela diri seperti orang biasa. Dalam pandangannya, Baek Egang tidak pantas dikasihani. Seandainya dia lahir di keluarga Morong, dia bahkan tidak akan menikmati kehidupan yang begitu mudah. Pada saat itu, Bai Xiajun angkat bicara dari belakang, memotong ucapan Morongzen. Dia mengkritiknya dengan tajam karena tidak memiliki sopan santun dasar. Menunjukkan bahwa menilai tuan dari keluarga Bai di dalam rumah mereka sendiri benar-benar tidak pantas. Dia kemudian menyuruh Morongzen untuk menarik pedangnya. Di tanah keluarga Bai, kesalahan akan dihukum oleh tuan rumah. Melihat ini, Chun Lian diam-diam bertanya pada Morongzuo apakah dia berniat untuk turun tangan dan menghentikan mereka. Morongzuo langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Lagi pula, kunjungan mereka dimaksudkan untuk membangun hubungan dengan Bai Xiajun sejak awal. Terkadang pertarungan adalah cara tercepat untuk benar-benar memahami kedalaman seorang seniman bela diri lain. Sementara itu, Morongzen sudah dipenuhi penyesalan. Dia hanya ingin pamer di depan Peng Wer, tidak pernah menyangka rumor tentang perselisihan kakak beradik Bai itu sepenuhnya salah. Tetap saja dia dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri. Jika kakaknya Morongzuo pernah mengalahkan Bai Ingri dengan telak, perwakilan sebelumnya dari perkumpulan penyerap bintang. Dengan logika itu, mengalahkan Bai Xiajun, seorang kandidat untuk perkumpulan berikutnya, seharusnya bisa dilakukan dengan mudah. Namun setelah beberapa jurus, Morongzen merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menjalari tubuhnya. Sebelum perjalanan ini, dia telah menghafal setiap jurus penangkal yang diketahui untuk pedang langit bayangan keluarga Bai. Tapi sekarang dia tidak bisa mendeteksi satupun celah dalam teknik Bai Xiajun. Di tepi arena, Baek Egang gagal menahan batuk ringannya. Suara samar itu mengalihkan perhatian Bai Xiajun hanya untuk sesaat. Morongzen langsung mengenali celah itu, tetapi melancarkan serangan diam-diam akan membuatnya kehilangan martabat sebagai seorang pewaris bangsawan. Setelah ragu sejenak, ia menusukkan pedang kayunya ke depan dalam serangan langsung. Bai Xiaojun kembali fokus, segera menyalurkan energi dalamnya untuk menahan serangan itu secara langsung. Bai Xiaojun kemudian mengayunkan tinjunya, menghantamkannya lurus ke arah wajah Morongzen. Dalam gerakan yang sama, ia mengaktifkan teknik langkah ringannya dan memperpendek jarak, menjerat Morongzen dalam pertarungan jarak dekat. Saat serangannya semakin berat dari detik ke detik, Morong masuk dan langsung memisahkan keduanya secara paksa. Ia berbicara dengan tenang, mengingatkan mereka bahwa ini hanyalah pertarungan persahabatan antar keluarga bangsawan, bukan sesuatu yang memerlukan intensitas seperti itu. Namun, ekspresi Morongzen menjadi gelap sepenuhnya. Pada saat itu juga, Morongzuo mengirimkan teguran keras yang menyebutnya sebagai kegagalan total. Ia memiliki kesempatan sempurna untuk mengakhiri pertarungan dalam satu gerakan, tetapi ragu-ragu di saat yang genting. Di dekatnya, Baek Egang diam-diam menegur Bai, mengingatkan adiknya bahwa batuknya bukanlah hal baru, dan dalam pertarungan sungguhan, bahkan jika sekutu terluka, kehilangan fokus seperti ini bisa berakibat fatal. Pemandangan itu membuat Morongzen merasa sangat dirugikan. Kakaknya memarahinya secara diam-diam, sementara Bai Xiaojun, meskipun ditegur secara terbuka, berada dalam momen yang terasa anehnya hangat. Setelah selesai menegur, Baek Egang tidak berkata apa-apa lagi karena yakin bahwa dari kelihatannya, Bai Xiaozuan telah unggul. Morongzuo segera menolak, bersikeras bahwa pertandingan belum benar-benar berakhir dan keuntungan sementara tidak dapat menentukan hasil akhir. Tepat saat Morongzen mencoba berdiri, tubuhnya tiba-tiba menegang. Detik berikutnya, rasa sakit yang tajam dan nyaris tak tertahankan menjalar di tulang kakinya.
Rasa sakit itu merenggut hampir seluruh kekuatannya, bahkan untuk tetap berdiri. Baek Egang dengan tenang menjelaskan bahwa ini adalah jurus kelima dari kitab suci Tain. Naga awan muncul dari laut, sebuah momen dengan presisi yang halus. Bai Xiaojun telah memukul titik akupunktur Qingjin milik Morongzen dengan jarinya. Akibatnya, kaki Morongzen akan tetap mati rasa setidaknya selama 1/4 jam. Itulah tepatnya mengapa Baek Egang menilai Bai Xiaojun sebagai pemenang akhirnya. Morong Zuo tidak mempermasalahkan siapa yang sebenarnya menang. Lagi pula, bahkan ia sendiri gagal menyadari penggunaan tersembunyi naga awan muncul dari laut oleh Bai Xiaojun. Namun, Baek Egang, yang telah lama dianggap lumpuh dalam seni bela diri, mampu menjelaskan setiap detail dengan sangat jelas. Meski begitu, sebagai tamu, Morong Zuo tidak berani bertindak gegabah di dalam tempat latihan keluarga Bai. Sebenarnya, wawasan itu telah disampaikan secara diam-diam kepada Baek Egang oleh Bai Shankan. Sementara itu, rona merah samar perlahan muncul di pipi Wuer. Baginya, meskipun Baek Egang tidak bisa lagi maju di jalan bela diri, instingnya yang luar biasa tajam sangatlah menawan. Hampir persis seperti tipe orang yang selalu ia kagumi. Menjelang siang, rombongan itu menuju ke Aula Zongxing untuk makan. Selama perjamuan, Morong Zuo akan mengangkat cangkirnya dengan senyum terukur, mengatakan bahwa koki keluarga Bai benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Pada saat yang sama, Bai Shankan membisikkan peringatan pelan ke telinga Baek Egang, mendesaknya untuk tidak pernah mempercayai kata-kata keluarga Morong. Sejak era Bai Shankan, keluarga Murong dikenal karena kelicikan mereka, sebuah fakta yang sudah diantisipasi oleh Baek Egang. Yang tidak bisa dipahami Baek Egang adalah mengapa nona muda dari keluarga Peng memperlakukannya dengan perhatian yang begitu tidak biasa. Setiap kali ia menatapnya, rona merah samar mewarnai pipinya. Tapi ia baru saja kembali ke kediaman Bai. Jadi mungkin ini tidak lebih dari sekadar basa-basi yang biasa di antara keluarga bangsawan. Pada akhirnya, ia hanya membuka mulut dan menerima makanan yang ditawarkan Peng Wuer kepadanya. Pemandangan itu langsung membuat Morong Zen murka. Di matanya, seorang pria dengan status seperti Baek Egang seharusnya tidak kekurangan keteguhan maskulin yang mendasar seperti itu. Baek Egang tidak membalas dengan basa-basi. Sebaliknya, ia mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke arah Morong Zuo, menyatakan dengan dingin bahwa ucapan Morong Zen adalah yang benar-benar membawa aib bagi keluarga Morong. Ketika Morong Zen melihat ekspresi kakaknya menjadi gelap, tubuhnya langsung menegang, dan ia tidak berani berbicara lagi. Baek Egang mengamati kedua bersaudara itu dengan tatapan dingin, memperhatikan setiap reaksi mereka. Namun, yang mengejutkannya adalah Morong Zuo tetap jauh lebih tenang dari yang ia duga. Ia adalah putra dari kepala keluarga Murong. Dikenal di dunia persilatan sebagai pedang budiman, dan ia menyandang gelarnya sendiri yang mengesankan, serigala pedang berwajah tampan. Ilmu pedang awan bintang yang ia latih terkenal karena tekniknya yang agresif dan setajam silet. Meskipun ia selalu memasang senyum ramah dan tampak mudah dihadapi, sebenarnya ia kejam dalam metodenya dan sangat penuh perhitungan. Semua ini didokumentasikan dengan jelas dalam intelijen yang dikumpulkan Zheng Zhou untuk Baek Egang. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Baek Egang adalah Chun Lian dari sekte Qinglin. Malam tiba dengan cepat. Baek Egang memposisikan dirinya di sepanjang jalan yang harus dilalui Chun Lian untuk kembali ke kamar tamu. Ia berbicara terus terang, menyatakan bahwa ia telah menunggunya. Pertemuan yang tiba-tiba itu membuat Chun Lian tampak bingung. Ia meminta maaf sekali lagi atas apa yang terjadi sebelumnya di pemakaman. Ia kemudian menjelaskan segalanya mengenai gelang itu secara rinci. Baek Egang segera mengerti. Apa yang ia sebut sebagai keajaiban kemungkinan besar adalah token yang ia bawa. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah kalung dari dalam jubahnya. Ia menjelaskan bahwa itu adalah token yang terikat oleh perjanjian lama antara Qinglin dan pedang abadi. Setelah mendengar ini, Chun Lian ragu sejenak sebelum bertanya apakah ia boleh melihat kalung itu lebih dekat. Setelah beberapa saat, ekspresi Chun Lian menjadi serius. Ia menatap Baek Egang dengan tidak percaya. Ia ternyata membawa sesuatu yang berbahaya di tubuhnya. Baek Egang menatap tajam Bai Shankan, dalam hati mengutuk lelaki tua itu karena mungkin telah menipunya. Chun Lian melanjutkan penjelasannya bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Pixiu memiliki aura berbasis logam yang sangat kuat. Jika mata makhluk seperti itu dibuat menjadi kalung dan dipakai terus-menerus, esensi besar di dalamnya pasti akan merusak tubuh pemakainya. Yang tidak bisa ia pahami adalah bagaimana Baek Egang bisa tetap sama sekali tidak terluka. Perlahan, Chun Lian mengangkat dua jari dan mengaktifkan teknik Heixing. Sebuah seni rahasia Qinglin yang dirancang untuk membangkitkan dantian tengah dan mengontrol ki sejati dengan tepat.
Jika Baek Egang bisa menguasai teknik ini, maka bahkan seseorang yang terbebani dengan meridian yin yang terputus akan mampu mengedarkan ki sejati. Kesediaannya untuk bertindak berasal dari satu alasan penting. Di dalam kalung itu, ia merasakan sisa aura dari mantan penguasa Qinglin. Setelah menggunakan metode rahasia untuk menekan sepenuhnya aura logam, kalung itu kini dapat memulihkan kekuatan yang pernah hilang. Baek Egang memasang kembali kalung itu di lehernya. Karena Chunlian telah mengakui token itu milik Qinglin, ia meminta bantuannya untuk sebuah permintaan pribadi. Ia mengangguk dengan tenang, menyatakan bahwa apapun yang berada dalam kemampuan Qinglin bisa diatur. Meridian yin yang terputus adalah kelemahan bawaan yang dimiliki Baek Egang. Namun, ia tidak berniat untuk menyerah pada takdir seperti itu. Dikatakan bahwa penguasa Qinglin termasuk di antara para ahli kultivasi ki internal terkemuka di dunia. Dan karena itu, Baek Egang berharap ia bisa mengatur pertemuan di antara mereka. Chunlian mengangguk sekali lagi, menyatakan bahwa ia akan melakukan segala yang ia bisa dan setidaknya akan mencobanya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, di kamar tamu lain, Morong Zuo tanpa ampun memarahi adiknya, Morong Zhen. Meskipun telah menyiapkan teknik yang secara khusus dimaksudkan untuk melawan pedang bayangan keluarga Bai sebelum berangkat, ia tetap kalah dengan cara yang memalukan. Setelah memberikan ceramah yang keras, Morong Zuo mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk bahu adiknya, nadanya melembut. Selama Morong Zhen bisa mengalahkan Bai Xiaojun lain kali, ia akan tetap menjadi kebanggaan keluarga Morong. Sebenarnya Morong Zuo punya perhitungan lain, bahwa jika Morong Zhen bisa membuktikan bahwa pedang Morong melampaui pedang Bai, maka semua pujian pada akhirnya akan jatuh kepadanya. Orang yang telah mengajari Morong Zhen ilmu pedangnya. Adegan beralih ke hari berikutnya, seorang pelayan bergegas masuk dengan kepanikan di wajahnya, melaporkan bahwa seseorang telah tiba membawa sesuatu yang sangat penting dan bersikeras untuk menyerahkannya secara pribadi kepada Baek Egang. Ketika Baek Egang tiba di luar kediaman keluarga Bai, ia terkejut melihat Zheng Zhou berdiri di sana bersama Jin Hua, kepala cabang dari 5 sekte bawah di Xi'an. Hati Baek Egang mencelos. Ia dengan cepat membuat alasan dan menyuruh pergi para pelayan yang menemaninya. Ia kemudian bertanya langsung, apakah terjadi sesuatu yang serius sehingga mereka datang mencarinya tanpa pemberitahuan? Jin Hua, kepala cabang itu segera melangkah maju. Ekspresinya serius saat ia mulai menjelaskan. Beberapa waktu lalu, seseorang telah menugaskan 5 sekte bawah sebuah tugas, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, mereka menyadari hal itu berpotensi membahayakan keluarga Bai. Itulah sebabnya mereka mengabaikan etiket dan protokol. Terburu-buru datang ke sini untuk memberitahu Baek Egang secara pribadi tentang masalah ini. Jin Hua membungkuk hormat saat berbicara, menyajikan beberapa lembar informasi dengan kedua tangannya. Baek Egang mengambilnya perlahan, membentangkan setiap halaman di depan matanya bahwa jika skema itu benar-benar menargetkannya, maka melihat metode mereka secara langsung tidak akan ada salahnya. Namun di saat berikutnya, cengkeramannya pada kertas-kertas itu mengencang. Informasi itu dengan jelas mengidentifikasi dalang di balik semua ini, Morong Zuo dari keluarga Morong. Bahwa dia berencana untuk memesan seluruh lantai 4 paviliun emas pertama dalam waktu 1 bulan untuk mengadakan perjamuan. Lengkap dengan tempat duduk untuk sekitar 30 tamu dan hidangan serta anggur yang dipilih dengan cermat. Lebih penting lagi, sebuah arena bela diri akan didirikan di tengah tempat acara di mana Morong Zhen dan Bai Xiaojun akan terlibat dalam kontes pedang publik. Menurut informasi rahasia yang dikumpulkan oleh 5 sekte bawah, Morong Zuo diam-diam telah memperoleh 1 dosis bubuk penyebar dan secara khusus meminta hidangan yang beraroma kuat di perjamuan, jelas bermaksud untuk menutupi bau bubuk itu. Baek Egang meremukan lembaran informasi itu di tangannya. Dia tidak pernah menyangka Morong Zuo akan menggunakan taktik licik seperti itu terhadap keluarganya. Sepertinya waktunya telah tiba untuk menyusun skema besarnya sendiri dan menyelesaikan utang ini dengan benar. Sebelum bergerak, Baek Egang pergi ke halaman utama kediaman Bai untuk memberitahu ayahnya tentang niatnya untuk menemui seorang master dari Qinglin. Saat itulah dia menyadari ayahnya telah meminum ramuan herbal yang terbuat dari aconite dan kulit kayu manis, tanda-tanda yang jelas bahwa kondisi paru-parunya telah memburuk. Kesadaran itu menjelaskan mengapa ayahnya begitu ingin menjadikan Bai Xiaojun sebagai kepala keluarga berikutnya. Mengejutkan Baek Egang. Namun, ayahnya dengan tegas menolak permintaan itu. Qinglin terlalu jauh dan perjalanan yang sulit seperti itu tidak perlu. Baek Egang memahami kekhawatiran ayahnya bahwa itu bukan karena kurangnya kepercayaan pada penguasaan kultivasi Ki Master Qinglin, tetapi ketakutan bahwa tubuh rapuh Baek Egang akan semakin memburuk setelah menempuh jarak yang begitu jauh.
Lagi pula, tabib-tabib terkenal yang tak terhitung jumlahnya telah gagal menyembuhkan meridiannya yang putus, namun situasi saat ini tidak memberikan ruang untuk penundaan lebih lanjut. Baek Egang bangkit berdiri, meskipun apa yang dilakukannya hampir merupakan pembangkangan terang-terangan. Bahkan jika ayahnya tidak menyetujui perjalanan itu, dia akan tetap pergi ke Qinglin tidak peduli apapun. Dia mengerti kekhawatiran ayahnya, tetapi dia akan menjaga dirinya sendiri dan meminta agar dia tidak lagi dihentikan. Ayahnya gemetar karena marah. Baginya, Baek Egang bahkan nyaris tidak bisa berdiri tegak. Apakah dia benar-benar berniat mengakhiri sisa hidupnya yang singkat lebih awal? Chunlian, yang berdiri di dekatnya, merasakan hawa dingin tiba-tiba menjalari tubuhnya. Aura yang terpancar dari kepala keluarga Bai tidak lebih lemah dari aura Dewa Qinglin sendiri. Menilai dari situasinya, Baek Egang seharusnya tidak bisa menahannya lama. Namun terlepas dari ini, Baek Egang berdiri teguh. Posturnya tidak goyah saat dia menyatakan dengan tenang bahwa jika ayahnya ingin menguji tekadnya, dia bebas melakukannya. Tetapi perjalanan ke Qinglin tidak bisa ditawar. Pada saat yang sama, Bai Shankan berbisik di telinganya, menginstruksikannya untuk membuat tubuhnya seberat mungkin dan membentuk perisai tak terlihat di sekitar hatinya. Dengan itu, bahkan niat yang menusuk jantung pun tidak akan bisa menggoyahkan tekadnya. Setelah tubuhnya stabil, Baek Egang melanjutkan, menjelaskan bahwa dia mengerti ketakutan ayahnya karena tidak melihat adanya perbaikan bahkan setelah ginseng salju 1000 tahun. Kehilangan harapan adalah hal yang wajar. Tetapi lebih dari siapapun, dia ingin terus hidup dan menjadi kebanggaan generasi keluarga Bai. Saat kata-kata itu terucap, ayahnya membeku di tempat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tekad seperti itu selalu ada di dalam diri Baek Egang. Mungkin orang yang berdiri di hadapannya bukan lagi anak rapuh yang membutuhkan perlindungan terus-menerus. Kalau begitu, perjalanan ke Qinglin adalah sesuatu yang pasti sudah dipertimbangkan Baek Egang dengan cermat. Meski begitu, ayahnya menetapkan satu syarat. Sebelum pergi, Baek Egang harus memperkuat persahabatannya dengan garis keturunan langsung keluarga Murong. Bertahun-tahun yang lalu, ayah Baek Egang pernah beradu pedang dengan pria yang saat itu adalah pewaris muda keluarga Murong, sang pedang budiman, dalam duel perebutan pedang resmi. Sekarang setelah kedua pria itu menjadi kepala keluarga masing-masing, rekonsiliasi bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan secara pribadi. Itulah sebabnya dia berharap generasi muda bisa mengambil langkah pertama untuk meredakan ketegangan yang sudah berlangsung lama antara kedua keluarga. Baek Egang mengangguk perlahan dan setuju. Namun ada satu hal lagi yang dia butuhkan bantuan ayahnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu itu, Morongzen menghabiskan hampir setiap hari berlatih di dalam lapangan latihan giok merah. Yang berlatih bersamanya tidak lain adalah Bai Xiajun, pewaris muda keluarga Bai. Yang membuat Morongzen bingung adalah terlepas dari reputasi keluarga Bai sebagai klan pedang legendaris, yang mereka lakukan selama 2 minggu terakhir hanyalah fokus tanpa henti pada penyempurnaan teknik pedang. Namun karena itu, pemahamannya tentang ilmu pedang surga bayangan telah jauh lebih mendalam. Jika mereka bertarung lagi, dia yakin bisa menghapus kekalahannya sebelumnya. Saat itu, pintu lapangan latihan giok merah didorong terbuka. Baek Egang melangkah masuk dan langsung bertemu dengan Bai Xiajun. "Kau di sini? Karena ini suatu kebetulan, bagaimana kalau kita bertanding dengan pedang kayu?" Bai Xiajun ragu-ragu, nada suaranya goyah. Namun, Morongzen berdiri di dekatnya mengamati dengan saksama. Dia jelas tidak ingin adiknya terlihat ragu-ragu di depan seseorang yang pernah dia kalahkan sekali. Keraguan itu hanya memperdalam kecurigaan Morongzen. Tidak dapat disangkal bahwa Bai Xiajun adalah lawan yang tangguh. Namun sekarang, dia tampak enggan untuk bertanding. Mungkinkah Baek Egang, yang disebut si cacat bela diri, benar-benar sekuat itu? Saat pertandingan dimulai, Bai Xiajun menyerang lebih dulu. Ilmu pedang surga bayangan langsung terbuka. Pedangnya melesat maju dengan kekuatan tebasan yang ganas. Baek Egang tetap tenang sepenuhnya. Langkah kakinya mengikuti prinsip-prinsip teknik tubuh ringan saat dia bergeser dan menghindar, nyaris menghindari setiap serangan yang datang. Bahkan saat menghindar, matanya tidak pernah lepas dari pedang Bai Xiajun, dengan cermat melacak setiap gerakan untuk mencari celah sesaat. Pemandangan itu membuat Morongzen menatap dengan mata terbelalak. Tidak ada yang menyerupai penderita meridian yin yang terputus dari gerakan tajam dan terkendali itu. Setelah lebih dari 10 jurus, Bai Xiajun tiba-tiba mengubah pendekatannya. Dengan benturan keras, pedang kayu di tangan Bai Xiajun terlempar jauh, berdentang di tanah. Terbawa oleh momentum, Baek Egang gagal bereaksi tepat waktu. Pedangnya tidak bisa ditarik kembali dan tebasan leher itu mengikuti secara naluriah. Pergantian tiba-tiba itu mengirimkan tekanan yang menghancurkan ke dada Baek Egang. Dia tidak bisa menahannya lagi.
Darah menyembur dari bibirnya disertai batuk yang hebat. Saat Bai Xiajun menyadari apa yang telah terjadi, tubuhnya membeku. Dia segera berbalik dan menangkap tubuh Lung Lai Baek Egang di lengannya. Baek Egang perlahan menegakkan tubuhnya, menilai dalam hati bahwa kepekaan waktunya masih kurang pengalaman. Seharusnya dia mengaktifkan prinsip pengerasan tubuh lebih awal. Pada saat itu, Morong Zen menyilangkan lengannya di dada dan berjalan ke arah mereka dengan langkah santai. Baginya, mereka berdua bertindak sembrono. Dengan celah kekuatan yang begitu jelas, sebanyak apapun latihan tanding tidak akan pernah mengubah hasilnya. Dan tanpa seseorang yang memberikan bimbingan dari pinggir, hampir mustahil untuk membuat kemajuan nyata. Mendengar ini, Baek Egang perlahan berbalik. Tatapannya tertuju pada Morong Zen. Karena pemahamanmu tentang prinsip pedang lebih dalam dariku, maka saksikanlah tanding kami dan berikan bimbingan dari pinggir. Dan satu hal lagi, berdasarkan senioritas, aku lebih tua darimu. Kau harus menjaga sopan santunmu saat berbicara. Berdiri di samping, Bai Shankan dengan cepat meninjau kembali pertarungan itu untuk Baek Egang. Di ronde terakhir tadi, kuncinya adalah lebih memperhatikan waktu penggunaan teknik pengerasan tubuh. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa dasar dari semua ilmu pedang terletak pada tebasan vertikal, sabetan horizontal, dan tusukan langsung. Bahkan saat kata-kata Bai Shankan bergema di telinganya, Baek Egang memahami prinsip dasarnya dan melancarkan serangan balik. Gerakannya tiba-tiba beralih dari bertahan ke menyerang. Bai Xiajun menolak untuk tertinggal, menusukkan pedangnya lurus ke depan, bilahnya masih membawa kekuatan yang ganas dan tajam. Memanfaatkan celah singkat dalam serangan itu, Baek Egang dengan tegas mengaktifkan prinsip tubuh ringan. Sosoknya melayang ke samping seperti gumpalan bulu pohon willow. Sebelum Bai Xiajun sempat menarik gerakannya, Baek Egang tiba-tiba memperpendek jarak. Menggunakan momentum dari gerakan kakinya yang ringan, dia mengayunkan kepalanya ke depan dan membenturkannya dengan keras. Suara gedebuk tumpul bergema saat keduanya terhuyung mundur, dan pada saat mereka sadar kembali, mereka sudah tergeletak di ujung arena latihan yang berlawanan. Morong Zen yang menonton dari samping melihat semuanya dengan sangat jelas. Dia tidak pernah menyangka Baek Egang akan mengalahkan Bai Xiajun dengan cara yang begitu biasa, bahkan nyaris sederhana. Baek Egang kemudian berjalan lurus ke arah Morong Zen dan bertanya apakah ada sesuatu yang masih perlu dia perbaiki dalam ilmu pedangnya. Morong Zen menjawab dengan nada yang sedikit seenaknya bahwa secara keseluruhan sudah cukup bagus, tetapi gerak kakinya tertinggal dari gerakan tubuh bagian atasnya, dan jika memungkinkan, dia harus lebih fokus memperkuat tubuh bagian bawahnya. Baek Egang mengangguk pelan, mengatakan bahwa dia akan mengingat kata-kata itu dan Morong Zen bisa bicara dengan bebas kapanpun ada sesuatu yang perlu ditunjukkan. Adegan beralih saat Baek Egang menyelesaikan latihan hariannya dan kembali sambil berdiskusi dengan Bai Shankan apakah dia harus mengoleskan sisa salep obat. Saat itu, Peng Wuer tiba-tiba muncul di hadapannya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Apakah dia benar-benar terluka di dalam kediaman keluarga Bai? Dan apakah itu Morong Zen, si sombong itu? Siapa yang melakukannya? Dan tega sekali memukul begitu kejam, melukai seseorang yang terlihat begitu rapuh. Baek Egang dengan cepat menjelaskan bahwa itu hanya luka ringan dari latihan tanding dengan Xiajun. Mendengar ini, Peng Wuer langsung lega. Dia menjelaskan bahwa dia datang untuk memberikan sesuatu padanya, dan saat berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada pil pemulihan dari keluarga Peng, yang mampu memulihkan energi vital dan sangat efektif untuk luka dalam. Baek Egang sejenak kebingungan karena pil itu terlalu berharga. Baek Egang selalu menyukai obat-obatan spiritual langka. Jadi dia tidak menolak dan menelan pil pemulihan itu dalam sekali teguk. Pil itu jelas mengandung He Shou Wu berusia ratusan tahun, akar manis, madu, dan bahan-bahan lain yang sangat berharga. Pada saat itu, tatapan Peng Wuer mulai sedikit goyah karena Baek Egang sangat menyukai pil itu. Dia bertanya apakah dia mau menemaninya ke kolam Haching untuk mendengarkan pertunjukan opera. Baek Egang mengangguk. Itu bukanlah permintaan yang sulit. Dia hanya perlu memberitahunya waktu yang tepat. Tak lama kemudian, Baek Egang dan Peng Wuer muncul bersama di kolam Haching. Namun selain mereka berdua, kakak beradik Morong dan yang lainnya juga hadir karena tanggal yang dipilih Peng Wuer kebetulan bertepatan dengan perjamuan yang akan direncanakan Morong di Paviliun Emas. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menonton opera terlebih dahulu sebelum pergi ke restoran bersama. Tepat saat rombongan bersiap untuk pergi ke perjamuan, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos kerumunan dan menabrak bahu Baek Egang. Baek Egang bereaksi seketika, mengangkat tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan orang itu dengan kuat. Apapun rencanamu, sebaiknya kau kembalikan dulu kantong uangku. Yang mengejutkan,
Pihak lain dengan keras kepala menyangkal semuanya, bersikeras dia tidak tahu apa yang dibicarakan Baek Egang. Baek Egang dengan cepat berpikir bahwa siapapun yang berani mencuri di dalam kolam hatching, kemungkinan besar terkait dengan 5 sekte rendahan. Jadi dia membungkuk dan berbicara dengan dingin. Apa tidak ada yang pernah memberitahumu siapa aku? Sepertinya Jinhua gagal mendisiplinkan murid-muridnya dengan benar. Saat si pencuri ragu-ragu, bimbang apakah akan mengembalikan kantong itu, Morongzuo mendekat dengan langkah santai. Pedang di pinggang Morongzuo sudah terhunus dalam sekejap cahaya dingin. Dia memotong pergelangan kaki pencuri itu di tempat. Morongzuo membungkuk dan mengambil kantong uang dari tanah. Pencopet kecil biasanya menyembunyikan barang curian mereka di sekitar pergelangan kaki. Morongzuo kemudian berjalan kembali ke arah pencuri itu, mengulurkan tangan seolah ingin membantunya berdiri. Pria itu ragu-ragu, lalu perlahan mengulurkan tangan sebagai jawaban. Detik berikutnya, Morongzuo menyerang tanpa ekspresi, menghancurkan tulang telapak tangan pria itu dengan kekuatan kasar. Pemandangan itu membuat jantung Baek Egang berdebar. Dia segera mempertanyakan Morongzuo, mengatakan bahwa pria itu seharusnya diserahkan kepada pihak berwenang. Namun Morongzuo terlihat sama sekali tidak peduli. Baginya, ini sudah termasuk belas kasihan. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menahan diri seperti ini. Pada saat itu, beberapa suara terdengar dari samping, secara terbuka memuji tindakan Morongzuo. Seperti yang diharapkan dari kakak Morong, kebanyakan orang tidak akan menunjukkan pengendalian diri seperti itu. Ini sudah merupakan tindakan kebajikan yang besar. Pembicaranya adalah Gao Xijin dari geng Belantara Hijau dan Yang Zeung dari sekte Pedang Tujuh Guntur. Bagi seniman bela diri dari kota lain, membangun hubungan baik dengan sekte dan keluarga lokal dalam waktu sesingkat itu menunjukkan banyak hal tentang kelihayan sosial Morongzuo. Cukup bagi para pendekar Xian untuk menyapanya lebih dulu, bahkan melewati putra sulung keluarga Bai. Baek Egang membalas salam mereka, nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Terima kasih. Lagi pula, karena obat spiritual yang ditawarkan pemimpin sekte kalian kepada kepala keluarga kami secara pribadi saya konsumsi. Makanya saya bahkan bisa berdiri di sini hari ini, pantas menerima kesopanan ini. Orang-orang seperti kalian yang menghabiskan sepanjang hari mengikuti pemimpin sekte semacam itu. Jika kalian begitu pelupa sampai tidak bisa mengingat wajahku, lebih baik kalian mulai perhatikan langkah kalian. Kedua pria itu membeku karena terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang dicap sebagai cacat bela diri bisa memancarkan aura yang begitu kuat. Adegan beralih ke menara emas pertama. Morongzuo mengeluarkan sebongkah emas batangan yang berat dan meletakkannya di depan penjaga toko, menyatakan itu adalah hadiah tambahan. Dia menginstruksikan bahwa begitu sepoci arak emas pertama disajikan di lantai atas, penjaga toko harus mencampurkan bungkusan bubuk ini ke dalamnya dan mengirimkannya ke atas. Tidak lama kemudian, aula perjamuan di lantai 4 dipenuhi oleh para seniman bela diri yang diundang. Morongzuo dengan antusias mendesak. Baek Egang dengan enggan mengangkat cangkir berisi arak emas pertama. Begitu lepas dari pandangan Morong, dia diam-diam memuntahkan arak itu. Aroma arak yang kuat membuatnya jelas. Ini dimaksudkan untuk menutupi aroma bubuk penghilang. Pada saat itu, Yang Zeung tiba-tiba mendekati Baek Egang. Dia mengaku datang untuk meminta maaf atas insiden sebelumnya, tetapi kemudian dengan sengaja mengungkit serangan di kediaman Baek Egang, menyinggung orang-orang yang tewas dan bertanya apakah rasa bersalah membebani hatinya. Sebelum dia selesai, Morongzuo mengangkat tangannya dan melemparkan seluruh cangkir arak emas pertama tepat ke wajah Yang Zeung. Tidak peduli seberapa sabar Morongzuo menganggap dirinya, bahkan dia merasa kata-kata Yang Zeung sama sekali tidak dapat diterima. Ini segera membuat Yang Zeung benar-benar kebingungan. Sementara itu, Gao Xijin juga mengeluarkan peringatan keras. Dia hanya bergaul dengan Yang Zeung karena Morongzuo telah lama menunjukkan perhatian terhadap sekte pedang tujuh guntur yang mendukungnya. Dia tidak pernah menyangka Yang Zeung akan begitu tidak tahu berterima kasih dan sangat kasar, dan dengan demikian secara terbuka menyatakan, "Hunus senjatamu, mari kita selesaikan ini sebagai seniman bela diri." Yang Zeung benar-benar tercengang karena belum lama ini, Morongzuo telah menginstruksikannya untuk memprovokasi Baek Egang selama perjamuan. Jika dia menanganinya dengan baik, Morongzuo akan membantunya masuk ke dalam aliansi bela diri. Namun dalam keadaan saat ini, Yang Zeung menyadari bahwa semua tanggung jawab akan jatuh sepenuhnya di pundaknya. Pada saat itu, sosok Baek Egang muncul diam-diam di belakangnya. Detik berikutnya, tanpa ragu sedikit pun, Baek Egang menendangnya dengan keras, membuat Yang Zeung jatuh ke tanah. Baek Egang kemudian berbalik, tatapannya tertuju pada Gao Xijin di dekatnya. "Kau juga."
Salah satu dari kalian adalah serangga yang percaya diri buta, cukup gegabah untuk melewati batas, dan yang lainnya tidak lebih dari sampah yang mencoba menipu dan memanfaatkanku. Tetap saja, tanpa ada yang mendukung kalian, tak satu pun dari kalian akan berani melakukan hal seperti ini. Saat dia berbicara, tatapannya beralih. Apa aku salah? Jika kau ingin bertarung, kau bisa mengatakannya secara terbuka. Tidak perlu taktik hina seperti itu, atau apakah kehinaan memang sudah tertulis dalam darah keluarga Morong? Dia juga mendengar bahwa Morong Zen telah memperoleh pedang yang sangat berharga. Apakah Morong berharap untuk mengulang kembali duel perebutan pedang antara keluarga Morong dan Bai dari tahun-tahun sebelumnya? Mendengar ini, Morong tidak akan lagi repot-repot menyembunyikan niatnya. Kalau begitu, biarkan duel perebutan pedang dimulai. Sesaat kemudian, Morong Zen dan Bai Xiajun melangkah maju bersama, berjalan ke arena tengah yang sudah disiapkan. Pada saat ini, beberapa penonton yang tidak mengetahui kebenaran sepenuhnya memiliki pendapat yang sangat berbeda. Jelas, sekte 7 pedang petir yang memprovokasi putra tertua keluarga Bai lebih dulu. Jadi mengapa Baek Egang sekarang malah mengarahkan permusuhannya pada keluarga Morong? Untungnya, putra tertua keluarga Morong cukup berpikiran luas. Bukan saja dia tidak menunjukkan ketidaksenangan, dia bahkan mengangguk dan menyetujui duel itu. Di tempat lain, Chun Lian teringat sesuatu yang dikatakan Baek Egang pagi itu. Sepertinya dia sudah mengantisipasi semua ini sejak lama. Adapun Peng Wuer, sorot matanya saat menatap Baek Egang menjadi terasa lebih hangat. Dia selalu mengira Baek Egang lemah dan tidak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan Baek Egang memiliki sisi yang begitu dominan secara terbuka. Saat itu, Morong tiba-tiba menghentikan duel. Karena ini adalah kontes resmi antar seniman bela diri, tradisi mengharuskan kedua belah pihak untuk berbagi secangkir anggur menara emas pertama sebelum pertandingan dimulai secara resmi. Baek Egang mengambil kesempatan itu dengan alasan dia kebetulan perlu pergi ke Jamban. Segera setelah itu, setelah masing-masing meminum anggur menara emas pertama mereka, kedua petarung itu melangkah kembali ke arena tengah. Untuk amannya, Morong Zuo membuat perubahan rencana di menit-menit terakhir, memutuskan untuk tidak menambahkan bubuk dispersi secara diam-diam. Sebaliknya, dia menginstruksikan penginapan untuk mencampurkan bubuk amarah petir yang disempurnakan untuk teknik rahasia keluarga Tang ke dalam anggur menara emas pertama yang kemudian disajikan kepada Morong Zen. Bubuk itu meningkatkan indera pengguna secara dramatis sambil mengebaskan semua rasa sakit untuk sementara. Pada saat itu, Baek Egang mengambil labu anggur milik Morong Zen dan mulai menenggaknya. Melihat ini, Morong Zuo buru-buru merebut kembali labu itu dari tangannya. Kau? Kapan kau mengambilnya? Baek Egang tampak bingung. Apa sebenarnya yang kau khawatirkan? Jangan bilang ada bubuk emas yang tercampur di dalamnya. Detik berikutnya, tekanan berat mencengkeram dadanya. Tiba-tiba merasa tidak enak badan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk hebat. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar entah dari mana, memperingatkan bahwa anggur itu mungkin telah diracuni. Mendengar ini, Morong Zuo segera menyangkalnya, bersikeras bahwa hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Baek Egang tertawa dingin, tentu saja itu bukan racun. Mungkin hanya aconite, biji Angelica, dan beberapa zat lain, bahan obat yang sama berbahayanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tubuh Morong Zuo menegang. Bagaimana mungkin orang ini tahu formula bubuk amarah petir? Baek Egang melanjutkan, bahkan dosis kecil sudah cukup untuk menghilangkan semua sensasi rasa sakit dan mempertajam indera sampai pada titik di mana seseorang tidak bisa tidur berhari-hari. Alkemis manapun yang mampu menciptakan formula seperti ini pasti sangat terampil. Masih ada beberapa bahan di dalamnya yang tidak bisa langsung kukenali. Saat dia berbicara, nadanya tiba-tiba menjadi serius. Mulai saat ini, aku akan mulai menghitung mundur dari 3. Selain keluarga Morong dan keluarga Bai, semua orang harus segera pergi. Aku bersumpah atas nama keluarga Bai. Siapapun yang tetap tinggal akan menanggung akibatnya. Pada saat itu, Morong Zuo juga angkat bicara, memerintahkan semua seniman bela diri yang diundangnya untuk segera meninggalkan penginapan. Setelah hanya tersisa 2 keluarga, Baek Egang perlahan menoleh ke Morong Zuo dan bertanya, "Jika kau menggunakan bubuk dispersi pada Xiajun, aku setidaknya bisa mengerti alasanmu. Tetapi meracuni adikmu sendiri demi duel yang hanya tentang reputasi kosong, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ku mengerti." Begitu kata-katanya selesai, Morong Zuo akhirnya kehilangan semua ketenangannya dan langsung menyerang Baek Egang. Di matanya, orang ini tidak akan pernah bisa memahami sesuatu dari sudut pandangnya. 5 tahun sebelumnya, ketika Morong Zuo telah dikonfirmasi sebagai kandidat untuk Majelis 7 Bintang, dia sangat gembira, tidak sabar untuk segera berbagi berita dengan ibunya. Apa yang tidak pernah diduga Morong Zuo adalah saat dia melangkah masuk, dia akan menyaksikan ibunya berselingkuh dengan seorang pedagang teh.
Yang menyambarnya seperti petir adalah kemungkinan bahwa pedagang teh ini mungkin sebenarnya ayah kandungnya. Dia telah hidup selama lebih dari 1 dekade dengan kebanggaan sebagai pewaris bangsawan. Tidak mungkin dia bisa menerima menjadi anak haram dari garis keturunan yang memalukan seperti itu. Dia harus membuktikan bahwa dia membawa darah sah keluarga Morong. Namun yang benar-benar menggoyahkan tekadnya adalah kenyataan bahwa penampilannya sendiri menjadi semakin mirip dengan pedagang teh itu. Itulah mengapa dia memilih untuk mengambil risiko sembrono, berulang kali mencoba membuktikan nilainya di hadapan kepala keluarga yang mengarah pada duel perebutan pedang di Menara Emas pertama. Jika kejadian hari ini tersebar di dunia persilatan, masa depannya akan hancur total dan kepala keluarga mungkin akan mengungkap kebenaran, menjadikannya pion yang dibuang, sebuah hasil yang tidak akan pernah bisa dia tanggung. Baek Egang berbicara dengan sikap dingin. Berhentilah berpikir untuk melakukan trik lagi. Mulai sekarang aku tidak ingin melihatmu dimanapun di kota Xi'an dan jangan pernah berpikir untuk membalas dendam pada para anggota 5 sekte bawah yang kau manfaatkan. Jika kau ingin aku tetap diam, serahkan 1.000 tael perak. Itu pilihan terbaikmu saat ini. Selama kau memenuhi syarat-syarat itu dengan baik, aku bisa jamin apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah bocor. Dan seperti yang ayahku katakan, aku juga berharap keluarga Bai dan keluarga Morong dapat terus menjaga hubungan baik. Morong akan mengertakkan giginya, tetapi dia tidak pernah membayangkan itu. Sebagai calon orang yang akan dibuang keluarga, Baek Egang akan memiliki kekuatan untuk membalikan 5 sekte bawah untuk melawannya suatu hari nanti. Bai Xiajun akan menjadi kepala keluarga yang baru. Semoga ketika hari itu tiba, mereka masih bisa menjaga sedikit kedamaian. Melihat Morong Zuo masih memprovokasinya bahkan di saat-saat terakhir, Baek Egang segera mengulurkan tangan dan mencengkeram telapak tangan Morong Zuo. Sesaat kemudian, kilasan rasa sakit yang hebat melintas di wajah Morong Zuo. Rasanya seolah-olah tulang-tulang di tangannya akan hancur dan kulitnya menjadi pucat pasi. Ketika Baek Egang akhirnya melepaskan cengkeramannya, terlihat jelas bahwa ada sebuah batu permata yang tertanam di dalam cincin yang dikenakannya. Tak lama kemudian, Ling Ziping tiba bersama sekelompok orang mendorong pintu restoran hingga terbuka. Mendengar bahwa Tuan Muda Yigang pingsan setelah meminum minuman keras emas pertama, dia bergegas untuk melihat apa yang telah terjadi. Baek Egang melambaikan tangan menandakan bahwa dia baik-baik saja. Dia menjelaskan bahwa itu hanya penyesalan setelah mendengar pahlawan muda Morong Zuo berniat kembali ke rumah utama Morong yang membuatnya pingsan. Bai Xiajun tahu semua ini. Keraguan apapun bisa ditujukan kepadanya. Sementara itu, Morong Zhen bergegas menyusul Morong Zuo yang akan pergi, berharap bisa pergi bersama kakak laki-lakinya. Morong Zuo menolaknya tanpa ragu, menyuruhnya untuk tetap tinggal dan terus menyempurnakan ilmu pedangnya. Keluarga Bai adalah tempat di mana seseorang benar-benar bisa menyaksikan luasnya dunia. Dalam beberapa bulan, seseorang akan datang secara alami untuk mengantarnya pulang. Setelah memikirkan semuanya, Morong Zuo tidak bisa lagi memaafkan dirinya sendiri. Dalam keputusasaannya untuk mendapatkan persetujuan ayahnya, dia terpaksa meracuni adiknya sendiri. Bahkan mengetahui bahwa adiknya akan tetap mengikutinya setelah mengetahui kebenarannya, dia tidak bisa memaafkan versi dirinya yang begitu hina. Baek Egang kemudian menemukan Morong Zhen berdiri sendirian dan bertanya apakah dia masih menyimpan dendam terhadap kakaknya. Morong Zhen menjawab dengan tenang bahwa pada awalnya dia memang dendam, setidaknya sedikit. Tapi bagi kakaknya, mendapatkan pengakuan ayah mereka berarti segalanya. Pada akhirnya, itu karena Morong Zhen sendiri kurang percaya diri untuk memenangkan duel perebutan pedang hari itu, yang mendorong kakaknya untuk mengambil risiko nekat dan meracuninya. Tatapan Baek Egang tetap tenang. Dia telah menyadari sesuatu lebih cepat dari yang diperkirakan. Morong Zhen jauh lebih perhitungan daripada kelihatannya. Dia benar-benar yakin bahwa Morong Zhen tidak pernah meminum minuman keras emas pertama yang diberikan Morong Zuo kepadanya. Baek Egang kemudian bertanya balik padanya, "Apa kau benar-benar percaya kau juga lemah?" Setelah mengatakan itu, dia meminta para seniman bela diri lain yang hadir untuk menyingkir sejenak. Setelah hanya keluarga Bai dan Murong yang tersisa di dalam restoran, Baek Egang segera memberitahu Morong Zhen untuk bersiap-siap. Karena dia tidak meminum obat itu, duel yang belum selesai akan dilanjutkan. Namun, kali ini bukan pertandingan perebutan pedang, hanya pertarungan penuh tanpa hambatan. Saat Baek Egang selesai berbicara, Bai Xiajun sudah memegang pedang di tangan, berdiri di hadapan Morong Zhen. Baek Egang berdiri di samping, mengamati pertarungan bersama Bai Shankan. Jelas sekali bahwa Morong Zhen telah memperoleh pemahaman yang luar biasa mendalam tentang ilmu pedang surga bayangan keluarga Bai. Saat keduanya bertarung, Baek Egang dengan tenang memberitahunya kebenaran.
Meskipun Morong Joao telah menanggung semua kesalahan pada dirinya sendiri. Jika Morong Jin benar-benar memenangkan duel perebutan pedang, orang yang pada akhirnya akan mendapatkan pengakuan dari Patriark Morong bukanlah ahli strategi di balik layar, tetapi orang yang berdiri di medan perang. Kamu. Suara dentingan tajam terdengar. Pedang Murongzan menebas dalam lengkungan yang menentukan dengan bersih memotong pedang di tangan Xiaozan. Dia tahu betul bahwa senjata yang dipegangnya adalah pedang berharga yang didapatkan kakaknya dengan susah payah untuknya. Namun pada saat itu, dia tidak merasakan kegembiraan dalam kemenangan. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah yang kau katakan barusan itu benar? Apakah kakakku benar-benar terdorong melakukan semua ini karena aku?" Bek Egang mengangkat bahu mengatakan itu tidak lebih dari spekulasinya sendiri. Jika Morongin benar-benar menginginkan jawabannya, dia bisa bertanya langsung pada Morongin sendiri. Namun, sebelum melakukannya, Bek Egang menyuruhnya untuk membawa benda ini bersamanya. Beberapa saat kemudian, Morong Jin menyusul Morong Joao sekali lagi. Kali ini, dia tidak bergegas maju, tetapi dengan tenang bertanya apakah semua ini benar-benar direncanakan demi dirinya. Morong Joao tertawa datar, bertanya omong kosong macam apa itu. Dilihat dari nadanya, ide-ide absurd itu pasti datang langsung dari Bek Egang. Dia melanjutkan dengan dingin, mengejek gagasan bahwa dia cemburu pada garis keturunan dan bakat bawaan adiknya. Oleh karena itu, dia mempelajari cara-cara untuk melawan ilmu pedang surga bayangan, alih-alih berlatih ilmu pedang nebula eksklusif keluarga Murom. Adapun karena tidak secara pribadi memasuki duel perebutan pedang, dia mengklaim itu hanyalah hasil dari pemikirannya sendiri yang konyol dan aneh. Tapi di saat berikutnya, dia membeku karena terkejut. Karena di tangan Morong Jin sekarang ada pedang agung bintang 7. Itu adalah artefak berharga keluarga Morong yang direbut bertahun-tahun yang lalu selama duel perebutan pedang antara dua keluarga besar. Namun, dia tidak bisa mengerti bagaimana pedang itu bisa berakhir di tangan Morong Jin. Jika itu direbut kembali dengan memenangkan duel hari ini, itu akan masuk akal. Sebaliknya, Morong Jin berbicara dengan tenang menjelaskan bahwa pedang itu telah diserahkan secara pribadi kepadanya oleh putra sulung keluarga Bai. Jika Patriark Morong menanyakan asal-usul pedang itu, dia hanya perlu mengatakan bahwa tuan muda keluarga Bai benar-benar mengagumi kemampuan Morong bersaudara dan karena itu mengembalikan pedang itu tentunya. Itu bukan hadiah gratis. Emas dan perak asli tetap akan dibutuhkan sebagai kompensasi. Murong Jois menatap surat utang di tangannya. Dia mengusap dahinya tanpa daya. Bek Egang benar-benar teliti dengan perhitungannya. Pertama memerasnya habis-habisan di kedai, dan sekarang memberinya alat tawar yang tidak bisa dia tolak. Jelas sekali dia menggunakan alasan ini untuk memerasnya sekali lagi. Padahal sebenarnya, Morong Joao bisa saja merebut kembali pedang agung bintang 7 tanpa mengeluarkan satu koin pun. Dia kemudian dengan tegas berbalik untuk pergi. "Karena kamulah yang mengambil kembali pedang agung bintang 7, katanya dengan tenang, maka kamulah yang akan mengembalikannya sendiri ke keluarga Morong." Adegan beralih ke Dewan Tetua pada hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, keluarga telah mengangkat suatu masalah dengan Bek Egang. Unit Naga Merah di bawah keluarga Bai telah menemukan petunjuk mengenai para pembunuh yang menyerang kediaman. Namun, sebelum hal lain, dia menyatakan persetujuannya atas tindakan Bek Egang. Beberapa hari sebelumnya, Bek Egang telah menggunakan kunjungannya ke Qinglin sebagai dalih untuk mengungkap niat. Sebenarnya keluarga Morong mengunjungi kediaman Bai, memungkinkan keluarga untuk bersiap terlebih dahulu dan akhirnya mengamankan pedang agung bintang 7. Yang tidak disangka oleh kepala keluarga adalah Bek Egang akan menyelesaikan seluruh masalah itu sendiri. Sepertinya kata-katanya sebelumnya tidak berlebihan. Dia benar-benar berubah selangkah demi selangkah. Pada saat itu, sesosok di kejauhan menyapa mereka dengan senyum ramah yang hangat. Itu adalah Bai Zintai, adik dari kepala keluarga. Dikenal karena selalu tersenyum bahkan saat mengambil nyawa, paman ini telah mendapatkan julukan yang menakutkan di dunia persilatan, penuai jiwa yang tersenyum. Dahulu ketika keluarga Bai menentang sekte sesat yang baru bangkit di Xi'an, kepala keluarga dan adiknya melancarkan serangan rahasia ke paviliun pedang iblis dari aliansi Jalan Darah, membantai hampir 100 kultivator dari Jalan Kegelapan. Selama bentrokan brutal itu, sang paman menderita cedera kepala fatal ketika terkena senjata kait pada saat itu. Semua orang di keluarga percaya dia tidak akan selamat. Namun setelah beberapa hari operasi darurat terus-menerus, dia secara ajaib berhasil melewatinya. Meski begitu, karena berbagai komplikasi, sebuah fragmen kait tetap bersarang di tengkoraknya hingga hari ini. Sejak saat itu, tidak peduli anggota keluarga mana yang meninggal, sang paman mendapati dirinya tidak bisa berhenti tersenyum bahkan di aula duka.
Sejauh yang Baek Egang pahami, selain pengejaran para pembunuh kediaman saat ini, semua harta langka dan bahan obat yang dia konsumsi sebelumnya juga secara pribadi dicarikan oleh pamannya. Namun, Bae Shinkan memiliki pandangan yang berbeda di balik permukaan. Bayi bersaudara memang tampak rukun, tapi dia sudah lama memperingatkan hal itu. Saudara yang lahir di keluarga persilatan pada akhirnya akan mencapai hari di mana pedang terhunus satu sama lain, dan di balik senyum yang konstan itu mungkin ada kebencian yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Setelah semua tetua duduk, sang paman akhirnya berbicara mengungkapkan petunjuk nyata pertama mengenai para pembunuh kediaman. Kediaman tempat Baek Egang tinggal pernah menjadi tempat tinggal dewa pedang abadi di masa tuanya, dan pria yang berdiri di sampingnya adalah tukang kayu yang merancang dan membangun kediaman itu, sekarang menjadi anggota bengkel kayu agung. Beberapa bulan sebelumnya, seorang individu yang mencurigakan telah mendekati tukang kayu tersebut dan membeli cetak biru desain lengkap kediaman itu seharga 1.000 tahil perak. Pengungkapan itu membuat Baek Egang mengerutkan kening. Dari yang dia tahu, jumlah pembunuh yang muncul di kediaman tidak kurang dari 20 orang. Masing-masing dari mereka sangat terampil. Operasi sebesar itu sebenarnya tidak memerlukan denah arsitektur. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa di saat berikutnya, hanya dia dan pamannya yang tersisa di dalam ruangan. Pamannya memberi isyarat agar dia tidak khawatir, menjelaskan bahwa dia baru saja menggunakan teknik transmisi suara rahasia dengan sengaja menahan detail tertentu dari yang lain. Dia menginstruksikan Bae Egang untuk datang ke halaman belakang setelah upacara, karena kebenaran akan diungkapkan kepadanya seorang diri. Tidak lama kemudian, Bae Egang tiba di halaman belakang keluarga Bai seperti yang telah disepakati. Bae Egang tampak sedikit tidak nyaman. Pemandangannya hampir tidak berubah sejak saat kematiannya, dan pohon willow di hadapannya ditanam oleh tangannya sendiri. Bae Egang menyuarakan kebingungannya, bertanya mengapa Bae Egang tidak muncul dari pedang selama upacara. Mendengar ini, Bai Yishankan sengaja bertindak seolah-olah tidak mendengar apa-apa, jelas menghindari pertanyaan itu. Pada saat itu, sang paman Bai Zhengtai akhirnya muncul di halaman tanpa ragu-ragu. Dia menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Baek Egang, mengatakan itu adalah hadiah yang telah dia siapkan khusus untuknya. Ketika Baek Egang membukanya, dia menemukan di dalamnya ramuan yang dikenal sebagai rumput hantu roh ungu. Itu tidak bisa lagi digolongkan sebagai harta langka belaka. Bahkan ginseng salju 10.000 tahun pun pucat jika dibandingkan. Baek Egang segera menunjukkan rasa terima kasih yang jelas dan berterima kasih kepada pamannya dengan tulus, tetapi pamannya menepisnya dengan acuh tak acuh mengatakan itu bukan apa-apa. Menurutnya, hal yang paling mendesak adalah agar Baek Egang memulihkan kesehatannya. Hanya dengan begitu dia mungkin bisa merebut kembali posisi tuan muda keluarga Bai. Itulah sebabnya, Baek Egang sudah mulai memahami niat pamannya yang sebenarnya. Dengan penyakit mematikan, bahkan menjadi tuan muda pun tidak akan memperpanjang hidupnya. Sementara itu, ayahnya menderita penyakit paru-paru yang parah dan tidak bisa memegang posisi kepala keluarga untuk waktu yang lama. Menurut hukum keluarga Bai, peran itu kemudian akan diambil alih sementara oleh anggota yang dipilih dari Dewan Tetua. Itu tidak akan langsung diwariskan kepada Bai Xiejun, pada saat itu, pamannya. Yang baru saja naik ke peringkat tetua, secara alami akan menjadi otoritas sejati keluarga Bai. Bagi seorang tuan muda yang ditakdirkan mati muda, ini praktis satu-satunya jalan bagi pamannya untuk naik dari orang nomor 2 ke puncak. Terlebih lagi, Syajuan pernah menyebutkan percakapan pribadi dengan paman mereka, di mana dia berulang kali mengangkat fakta bahwa ibu mereka meninggal saat melahirkan. Untuk waktu yang lama setelah itu, Bai Syajuan benar-benar putus asa seperti cangkang kosong. Tidak diragukan lagi pamannya bermaksud untuk melemahkan tekadnya dan menggagalkan jalan bela dirinya. Setelah ragu sejenak, Baek Egang menolak proposal tersebut dengan menyatakan bahwa dengan kondisinya yang lemah, dia tidak dalam posisi untuk mengambil peran tuan muda. Pamannya tertawa, terbahak-bahak, bersikeras bahwa selama dia ada, tidak peduli seberapa langka obatnya, dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Adapun hal-hal yang sengaja dia sembunyikan sebelumnya, itu berasal dari informasi yang dia peroleh dari si tukang kayu. Pembeli cetak biru kediaman itu telah berulang kali bertanya apakah denahnya asli. Dengan kata lain, mereka sudah menyelidiki tata letak kediaman sebelumnya, dan membeli desainnya hanyalah untuk memastikan keakuratannya. Itu menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih meresahkan. Apa yang sebenarnya mereka incar? Mungkinkah itu pedang berharga yang tersembunyi di bawah kediaman? Tebing Liotian? Selain masalah itu, ada hal lain yang perlu diselesaikan. Salah satu anggota unit Naga Merah telah meminta pertemuan pribadi dengan Baek Egang. Secara umum, sebagian besar sekte memperluas pengaruh mereka dengan menerima murid.
entah itu para pemuja dari sekte iblis, para pengemis dari sekte pengemis, atau para biksu cilik Shaolin. Namun, 7 keluarga besar berfungsi secara berbeda. Anggota mereka biasanya sangat terampil, tetapi jumlah mereka terbatas sehingga sulit untuk membangun prestis yang luar biasa di dunia persilatan. Akhirnya, keluarga-keluarga besar menyusun alternatif, merekrut pengikut dari luar klan dan memberikan wewenang berdasarkan kesetiaan dan kemampuan bela diri. Unit Naga Merah Keluarga Bai lahir dari sistem ini, edisi IN. Keluarga-keluarga itu akan mengambil anak-anak yatim piatu dan membesarkan mereka sejak usia muda. Xiao Hua, yang telah berada di sisi baik Egang selama bertahun-tahun, berasal dari latar belakang seperti itu. Yang tidak disangka baik Egang adalah anggota unit Naga Merah yang ingin menemuinya, tidak lain adalah adik perempuan Xiao Hua, Xiao Lu. Sebelum memasuki layanan keluarga, kedua saudara perempuan itu pernah tinggal bersama. Kemudian Xiao Hua menjadi pelayan keluarga Bai, sementara Xiao Lu yang memiliki bakat bela diri lebih besar, terpilih dan dilatih sebagai seorang prajurit. Sejak saat itu, jalan mereka benar-benar berbeda. Setelah dewasa, Xiao Lu berhasil memasuki unit Naga Merah. Berdiri di hadapan saudara perempuan Xiao Hua sekarang, baik Egang sejenak kehilangan kata-kata. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertanya seni bela diri, apa yang diajarkan di dalam unit Naga Merah. Xiao Hua menjelaskan bahwa pelatihan mereka terutama berfokus pada tugas penjagaan dan pertarungan berbasis siluman. Namun secara pribadi, dia juga telah mempelajari pedang walet agung dan langkah bayangan bulan karena suatu hari dia berharap untuk menjelajahi dunia persilatan bersama dengan Xiao Hua. Kata-kata itu membuat baik Egang berkeringat dingin. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena dialah penyebab Xiao Hua kehilangan nyawanya. Untungnya, pada saat itu, Morong Zhen terus menyapanya dengan antusias dari depan. Baik Egang dengan lancar mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya apakah ada sesuatu yang dia butuhkan. Morong Zhen menjawab bahwa itu tidak penting, hanya saja Xia Jun menolak bermain permainan menangkap hantu dengannya. Jadi dia ingin Baek Egang bertindak sebagai hakim yang tidak memihak. Baek Egang menghela napas pasrah dan berkata, dia secara pribadi akan menjadi wasit keesokan harinya, menyuruh mereka untuk kembali dan bersiap. Tepat saat dia selesai berbicara, suara Xiao Lu tiba-tiba datang dari belakang. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Pada saat yang sama, dari sisi lain datang kata-kata yang membuat Baek Egang semakin tidak berdaya. Peng Wuer ternyata telah mengubah cara dia memanggilnya, dengan memanggilnya Jiang-Jiang. Dia bahkan mengingatkannya bahwa ketika dia pergi mengunjungi King Lin, dia harus pastikan untuk membawanya. Melihat ini, ekspresi Xiao Lu segera menjadi gelap lagi. Baek Egang hanya bisa menghela napas dalam hati. Hidupnya akhir-akhir ini benar-benar tampak penuh hiburan. Xiao Lu kemudian menyatakan tujuannya secara langsung, meminta Baek Egang untuk menyerahkan barang-barang pribadi Xiao Hua. Ketika Baek Egang kembali ke kediamannya dan mengeluarkan barang-barang Xiao Hua, Bai Shankan dengan tenang berkomentar bahwa Xiao Lu jelas menunjukkan permusuhan terhadapnya. Bai Shankan tidak terkejut. Bagaimanapun, satu-satunya saudara perempuannya telah meninggal melindungi seorang tuan muda yang tidak berguna dan tidak ada alasan baginya untuk bersikap baik padanya. Bai Shankan tidak setuju, bertanya, apakah Baek Egang benar-benar berniat membiarkan Xiao Lu menyimpan dendam selamanya? Namun, Baek Egang tetap acuh tak acuh. Jika dendam itu bisa menenangkan hatinya, maka hal lainnya tidak berarti banyak baginya. Sesaat kemudian, suara Bai Shankan bergema lagi di benak Baek Egang. Tapi kali ini dia menyadari bahwa dia telah salah. Xiao Hua telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dan sikap acuh tak acuhnya terhadap dendam sebelumnya, pada kenyataannya, adalah pengkhianatan terhadap pilihan Xiao Hua. Jika orang yang dilindungi dengan pengorbanan nyawa seseorang ternyata pengecut, lemah, dan tidak mau menghadapi kenyataan, maka Bai Shankan benar-benar merasa kasihan pada Xiao Hua. Karena tindakan Baek Egang secara efektif memberitahu Xiao Lu bahwa dia tidak pernah layak atas pengorbanan saudara perempuannya. Setelah jeda singkat, Baek Egang dengan hati-hati menyimpan barang-barang Xiao Hua dan kembali ke halaman. Di dalam kotak itu ada barang-barang yang digunakan Xiao Hua dalam kehidupan sehari-harinya dan saat itulah Baek Egang mengajukan pertanyaan pada Xiao Lu. Dia bertanya, apakah dia membencinya karena kematian Xiao Hua. Membenci tuan muda keluarga Bai yang selamat hanya karena pengorbanan Xiao Hua. Namun tampaknya sudah melupakannya sambil menikmati kehidupan yang damai. Xiao Lu mengangguk tanpa ragu-ragu. Memang, setiap kali dia melihat Baek Egang, pikiran seperti itu tak terhindarkan muncul di hatinya. Mendengar ini, Baek Egang mengulurkan tangan dan meletakkan lengannya di bahunya.
Bertanya balik apakah dia benar-benar ingin dia menghabiskan sisa hidup yang telah dibeli Xiao Hua dengan kematiannya sepenuhnya untuk penebusan dosa. Jika memungkinkan, dia ingin hidup dengan baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi janji yang telah lama dia buat dengan Xiao Hua. Untuk tidak pernah meninggalkan tubuhnya, berusaha hidup sampai 100 tahun, dan menemukan orang yang mendalangi semuanya di balik layar dan menyebabkan kematian Xiao Hua dan secara pribadi melakukan eksekusi. Melihat ini, Xiaolu menyadari bahwa Baek Egang mungkin telah salah paham. Meskipun memang menyimpan dendam terhadapnya, dia tidak pernah sekalipun menganggapnya tidak berguna karena kakaknya, Xiao Hua, sering membicarakan karakter Baek Egang dalam surat-suratnya. Kunjungan ini bukan hanya untuk mengambil barang-barang kakaknya, tetapi juga untuk memberikan sesuatu kepada Baek Egang. Sebagian dari surat yang sering dikirimkan Xiao Hua kepada Xiaolu. Di hampir setiap suratnya, Xiao Hua memuji Baek Egang sebagai orang yang benar-benar baik. Pada saat itu, Baek Egang menghela napas panjang. Baru saat itulah dia akhirnya mengerti. Xiao Hua mencarinya untuk belajar membaca dan menulis bukan karena iseng, tetapi agar dia bisa secara pribadi menulis surat untuk adiknya. Saat dia diliputi emosi, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang berkilau samar terselip di dalam salah satu amplop. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Sekarang adalah hari yang telah disepakati Baek Egang untuk secara resmi berangkat dan mengunjungi King Lin. Setelah naik kereta, dia sekali lagi mengeluarkan surat yang ditinggalkan Xiao Hua. Adegan dari beberapa hari sebelumnya muncul begitu saja di benaknya. Dan yang tidak pernah dia duga saat itu adalah surat-surat Xiao Hua berisi catatan yang berkaitan dengan kebiasaan berjalan sambil tidurnya. Itu adalah kondisi di mana seseorang bergerak tanpa sadar saat tidur. Tetapi kasus Baek Egang tampak jauh lebih parah. Tidak hanya dia bisa memanggang kue beras sendiri, dia bahkan bisa bercakap-cakap dengan Xiao Hua selama episode itu. Meskipun Baek Egang tidak memiliki ingatan tentang peristiwa-peristiwa ini. Dia ingat dengan jelas mencuci mukanya saat tidur dan tersentak bangun oleh air dingin, dan surat itu berisi bukti yang berhubungan dengan kebiasaan berjalan sambil tidurnya. Surat itu menggambarkan sebuah cincin yang terlihat sangat usang. Xiao Hua berkata, Baek Egang telah menyerahkannya padanya saat tidur siang. Setelah itu, dia mengirimkannya kepada Xiaolu untuk dijual demi uang. Namun dalam ingatan Baek Egang, dia tidak pernah memberinya cincin tua yang tampak tidak berharga seperti itu. Pada hari itu juga, Bai Shankan hampir meledak dalam amarah karena cincin itu miliknya, cincin perak langka bertatahkan giok kuning, jauh dari biasa. Seketika Baek Egang teringat apa yang pernah dikatakan pamannya. Para pembunuh itu kemungkinan besar tidak mengincar tebing Liu Qian yang tersembunyi di bawah puri. Jauh lebih masuk akal bahwa mereka malah mencari barang-barang khusus seperti cincin ini. Sebagai anggota Korps Naga Merah, Xiaolu seharusnya dengan mudah mengenali asal-usul cincin itu. Namun dia memilih untuk tidak memberikannya kepada pamannya dan malah menyerahkannya langsung kepada Baek Egang. Hal itu saja berarti dia juga menaruh curiga terhadap tindakan pamannya. Malam segera tiba dan menurut rute mereka tidak akan mencapai kota terdekat, Nanteon, sampai hari berikutnya. Akibatnya, kelompok itu tidak punya pilihan selain berkemah di luar ruangan untuk malam itu. Pada saat itu, seekor babi hutan tiba-tiba menyerbu ke dalam perkemahan. Melihat ini, Baek Egang langsung merendahkan kuda-kudanya, mengambil posisi pembuka sebuah teknik. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh melesat ke depan seperti kilat. Dengan suara ledakan tumpul, satu serangan dengan paksa menghentikan serbuan babi hutan itu. Tatapan Baek Egang menegang. Itu jelas gerakan menapak awan dari sekte King Lin, teknik langkah ringan tingkat atas bahkan menurut standar dunia persilatan. Yang lebih mengejutkan Ling Ziping adalah bahwa dalam sepersekian detik itu, Baek Egang tidak hanya mengenali teknik gerakan King Lin, tetapi juga berdiri tepat di tempat babi hutan kedua akan melompat keluar. Artinya, Baek Egang telah merasakan bahaya lebih awal daripadanya. Pagi-pagi keesokan harinya, kelompok itu tiba di sebuah desa pertanian terdekat dan meminta kepala desa untuk membantu menjual kedua babi hutan itu. Mereka juga mengatur untuk tinggal di sana 1 malam lagi. Setelah mengetahui bahwa kelompok Baek Egang akan melewati desa keluarga Zhang, kepala desa dengan ramah menyarankan mereka untuk menunda perjalanan mereka beberapa hari. Belakangan ini, daerah itu tidak damai. Rumor mengatakan ada seekor harimau ganas berkeliaran di dekat desa keluarga Zhang dan telah membunuh banyak pelancong. Bahkan para pemburu terampil pun gagal menanganinya. Baek Egang mengangguk dan berterima kasih kepada kepala desa atas peringatannya, tetapi menjelaskan bahwa dengan Chun Lian dan Ling Ziping yang menemaninya, menangani seekor harimau seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setelah itu, Baek Egang mengikuti Ling Ziping ke halaman untuk berlatih teknik pedang. Sebelum berangkat, Baek Egang sudah meminta agar Ling Ziping mengajarinya teknik pedang Tianying. Pada saat itu, Ling Ziping merasa permintaan itu sulit dipercaya.
Ini adalah seni pedang yang bahkan Xia Jun belum kuasai. Namun setelah menyaksikan tindakan Baek Egang malam sebelumnya, Ling Ziping mempertimbangkannya kembali dan mulai percaya bahwa Baek Egang mungkin benar-benar mampu memahaminya. Tetap saja menguasai gaya pedang yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu tidaklah realistis. Ling Ziping memutuskan untuk mengajarinya ilmu bela diri yang lebih praktis. Teknik dari tempat yang pernah menjadi miliknya, yang sangat cocok dengan kondisi Baek Egang saat ini. Baek Egang berbicara dengan tenang. Maksudmu pavilion pedang Wuying kan? Kata-kata itu membuat Ling Ziping tampak terkejut. Dia tidak menyangka Baek Egang akan mengetahui hal ini. Pavilion pedang Wuying sudah terkenal jauh sebelum Baek Egang lahir, termasyhur di seluruh dunia persilatan karena seni dalam rahasianya dan ilmu pedangnya yang cepat. Tetapi setelah salah satu muridnya mencuri kitab rahasia dari sekte Wudong dan melarikan diri, pavilion itu mulai merosot hingga akhirnya dihapus dari daftar aliansi bela diri. Tak lama kemudian, semua sekte sekutu memutuskan hubungan dengannya. Para murid pavilion pedang Wuying yang secara bertahap kehilangan tempat mereka di dunia persilatan terpaksa meninggalkan sekte yang telah mereka layani selama bertahun-tahun, dan Ling Ziping pernah menjadi salah satu dari mereka. Baek Egang dengan hati-hati menjajaki situasi, menanyakan apakah Ling Ziping bersedia mengajarinya ilmu bela diri rahasia pribadi. Ling Ziping mengangguk tanpa ragu dan langsung setuju. Dia kemudian perlahan membalikkan punggungnya. Detik berikutnya, sebuah pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya sedingin es tiba-tiba muncul. Bilah pedang itu berhenti hanya beberapa inci dari mata Baek Egang, membuatnya benar-benar terpana. Dia sama sekali tidak bisa mengikuti gerakan Ling Ziping. Ling Ziping menjelaskan bahwa ini adalah teknik pribadinya. Meskipun dia mengklaim itu bukan sesuatu yang luar biasa, dia bersedia mengajarkannya kepada Baek Egang tanpa menahan apapun. Bai Shan kan segera mengungkap kebohongannya. Ini bukan seni pedang biasa. Bahkan di eranya sendiri, itu sudah cukup untuk mendominasi seluruh wilayah dunia persilatan. Karena jurus ini adalah transmisi rahasia dari pavilion pedang Wuying. Dan yang sedikit orang tahu adalah bahwa Ling Ziping pernah menjadi murid terakhir dari Master Pavilion. Meskipun momen ketika seorang murid mencuri kitab rahasia dari sekte Wudong telah memastikan kemerosotan pavilion, faktor penentu yang sebenarnya adalah ketamakan tanpa henti dari faksi bela diri sesat bersama dengan serangan berulang dari pasukan iblis. Di ranjang kematiannya, Master Pavilion menginstruksikan Ling Ziping untuk tidak terobsesi membangun kembali sekte tersebut. Sebaliknya, dia harus mencari penerus yang cocok dan membimbing mereka, memastikan bahwa teknik unik pavilion pedang Wuying tidak akan dilupakan oleh dunia. Dan meskipun pavilion itu akhirnya hancur, Ling Ziping selamat dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya saat dalam pelarian. Membuatnya mendapatkan nama yang bergema di seluruh Jianghu, pedang miring. Kemudian, selama pengejaran dan pengepungan yang melibatkan puluhan musuh, Ling Ziping akhirnya pingsan di kaki Gunung Kong. Seandainya dia tidak bertemu Bai Lushan, kepala keluarga Bai, Ling Ziping sudah lama menjadi mayat yang dingin. Namun pada saat itu, Ling Ziping keliru percaya bahwa Bai Lushan juga datang untuk mengambil teknik rahasia pavilion pedang Wuying. Sebaliknya, Bai Lushan menolak gagasan itu dengan sikap dingin tak acuh. Dengan pedang langit bayangan dan seni dewa abadi di genggamannya, nilai apa yang sebenarnya dimiliki teknik pedang Wudong baginya? Intervensinya didorong oleh niat baik yang pantas bagi seorang seniman bela diri Jianghu. Ling Ziping langsung terpikat oleh karakter Bai Lushan. Sejak saat itu dia secara alami bergabung dengan keluarga Bai. Namun dia tidak pernah sekalipun melupakan keinginan terakhir tuannya. Dia terus mencari penerus yang layak untuk pavilion pedang Wuying. Namun prosesnya terbukti sangat panjang. Hanya mereka yang lahir dengan indera yang luar biasa tajam, fokus yang luar biasa, dan bakat langka yang benar-benar dapat menguasai seni eksklusif pavilion. Hui Weng, dia pernah mencoba mengajarkannya kepada Xia Jun, tetapi gagal total. Namun sekarang, dia melihat harapan sekali lagi. Karena meridian yin ekstrem, Baek Egang lahir dengan indera yang sangat tajam. Mungkin, Baek Egang bahkan bisa mencapai tingkat penguasaan Hui Wuying yang belum pernah dicapai sebelumnya. Setelah mengambil keputusan, Ling Ziping mulai mengajari Baek Egang prinsip-prinsip dasar Hui Wuying. Dimulai dengan pelatihan sensorik paling dasar, dia menginstruksikannya untuk membelakangi terlebih dahulu, lalu menangkap apel yang terbang ke arahnya saat dia berbalik. Intinya, prinsip ini berarti memahami segalanya sekaligus. Pedang lawan, napas mereka, dan bahkan gerakan samar yang disebabkan oleh daun-daun yang melayang. Bai Shan kan memberikan penilaiannya sendiri bahwa dalam banyak hal, ini menyerupai metode kultivasi Tai Yin. Meskipun lebih kasar jika dibandingkan, ini lebih condong ke sesuatu yang mirip dengan kemampuan supernatural.
Selama periode berikutnya, Baek Egang gagal menangkap satu pun apel yang dilemparkan oleh Ling Ziping. Namun, Ling Ziping dipenuhi dengan kepuasan. Hanya dalam setengah hari, Baek Egang sudah mulai merasakan momen tepat apel itu lepas dari tangannya. Baek Egang tertawa lepas bahwa itu masuk akal. Jika dia berharap untuk memahami seni rahasia pavilion pedang Wuying dengan segera, bahkan menguasai prinsip perseptual paling dasarnya pun tidak lebih dari ketidaksabaran. Ling Ziping setuju tanpa ragu-ragu. Dulu, butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat Baek Egang berdiri di sana dengan tangan bersedekap dan seringai licik. Baru saat itulah dia sadar bahwa dia telah ditipu untuk mengungkapkan terlalu banyak. Ling Ziping berhenti menyembunyikan kebenaran. Apa yang dia ajarkan pada Baek Egang memang teknik pamungkas pavilion pedang Wuying yang hanya diturunkan kepada master pavilion berikutnya. Dia menganggapnya tidak mengesankan hanya karena itu tidak pernah diakui oleh dunia. Kemudian sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkannya. Sepanjang percakapan mereka, dia menutupi mulutnya sementara telinga Baek Egang disumbat dengan kapas. Jantungnya berdebar kencang. Kapan Baek Egang menutupi pendengarannya? Sejak apel pertama yang kau lempar, Ling Ziping tidak bisa lagi tetap tenang. Itu berarti Baek Egang telah berkomunikasi dengannya sepenuhnya dengan membaca gerak bibirnya. Dan hanya dalam setengah hari, dia berhasil merasakan sebuah apel terbang ke arahnya dari belakang tanpa melihat atau mendengarnya. Pada saat itu, Chun Lian mendekat memberitahu mereka bahwa ramuan obat sudah siap. Melihat Baek Egang berjalan pergi, Ling Ziping tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dilihat dari bakat bela diri yang baru saja disaksikannya, Baek Egang mungkin adalah anak ajaib yang sama sekali berbeda dari Xia Jun.